Menghadapi pertanyaan Huang Zongxing, ekspresi Huang Yu tidak berubah. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat menemukan seringai samar di kedalaman matanya. Sedangkan untuk mempelai pria, dia masih terlihat sama seperti sebelumnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jantung Huang Zongxing berdetak kencang, seolah-olah dia telah mencoba yang terbaik tetapi mengenai kapas. Dia memutar matanya dan melanjutkan dengan sungguh-sungguh anak muda, izinkan saya menasihati Anda, yang disebut istri Anda bukanlah orang yang sederhana. Jangan-jangan kehilangan semua yang kamu miliki hanya untuk kecantikan. Karena kamu sudah mengetahui hal ini sejak lama, kenapa kamu tidak mengingatkanku lebih awal? Huang Zongxing, sulit bagimu untuk meyakinkanku bahwa kamu memiliki niat baik. Pengantin pria akhirnya berbicara, suaranya sangat dingin. Mendengar ini, Huang Zongxing mencibir dan mengabaikan pengantin pria. Bagi dia dan keluarga Huang, Sun Tao cukup mempercayainya. Huang Zongxing segera menghadap Sun Tao dan berkata dengan hormat pelindung matahari, inti dari Huang Yu adalah melakukan apapun untuk mencapai tujuan. Melihat perilakunya yang lebih memilih menikah dengan orang asing, terlihat bahwa apa yang dia katakan tidak bisa percayalah. Siapa bilang aku orang asing? Siapa bilang aku bukan orang yang disukai Huang Yu? Kata pengantin pria lagi. Anak muda, aku tahu kamu tidak tahu apa-apa saat pertama kali datang ke kota Nebula. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya kepada semua orang di sini siapa yang disukai Huang Yu. Huang Tianlei akhirnya pulih dan berkata dengan suara yang dalam. Pengantin pria terkekeh dan menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangannya, dan mengusapkannya ke wajahnya di hadapan semua orang. Tiba-tiba, wajahnya berubah, dari pemuda berjubah hijau yang semua orang kenal hari itu, menjadi Sun Wei. Di tangan Sun Wei, masker kulit manusia sangat mempesona. Seruan pelan terdengar dari kerumunan. Huang Tianlei, menurutmu siapa yang disukai Huang Yu? Sun Wei, bagaimana mungkin kamu? Huang Tianlei, yang baru saja menstabilkan pikirannya, berada dalam kekacauan lagi. Kenapa bukan aku? Sun Wei mencibir dan berkata dengan tenang Huang Zongxing, meskipun lidahmu seperti bunga teratai, itu tidak akan mengubah fakta bahwa ibu Huang Yu memang telah dipenjarakan olehmu selama beberapa tahun. Mungkin Anda masih akan mengatakan bahwa Anda melakukan ini untuk membantu San Qian King Huan Liu, tetapi ibu Huang Yu, keduanya adalah anggota keluarga Huang. Ibu dan anak perempuan mereka telah banyak berkorban untuk keluarga Huang. Jika tidak, apa jadinya? Terjadi pada keluarga Huangmu. Bagaimana kita bisa menjadi seperti ini hari ini? Demi ambisimu, kamu bahkan mengampuni anggota keluargamu sendiri dan memperlakukan mereka dengan kejam. Sun Wei berteriak dengan tajam. Hei hei, semburan tawa aneh datang dari mana-mana. Tidak ada yang bodoh. Semua orang tahu apa yang dilakukan keluarga Huang. Di dunia di mana seni bela diri dihormati, semua orang ingin naik dan berdiri di puncak. Dan untuk ini, akan ada terlalu banyak persaingan demi kepentingan. Pembasmian, kekejaman, dan cara-cara yang tidak bermoral adalah hal yang lumrah. Namun, Anda harus memiliki garis bawah sebagai manusia, dan Anda tidak boleh melakukan hal-hal tertentu, jika tidak, semua orang akan meremehkan Anda. Bahkan kerabatnya sendiri pun bisa dijebak dan ditelantarkan dengan kejam. Tingkah laku keluarga Huang sangat menakutkan dan bahkan mencengangkan. Bayangkan saja, mereka bahkan bisa meninggalkan kerabatnya tanpa ragu, dan tidak menjalin persahabatan dengan orang lain atau ini kerja sama, siapa yang bisa yakin? Sun Wei, diamlah, ini bukan giliranmu untuk membicarakan urusan keluarga Huangku. Teriak Huang Tianlei dengan marah. Huang Yu dengan lembut meraih lengan Sun Wei dan berkata dengan lembut kami telah sujud. Dia adalah suamiku. Dia pasti akan mencari keadilan bagi ibuku dan aku. Sun Tao sedikit mengernyit, melihat ke kedua sisi, dan berkata kami telah bertarung berulang kali, tetapi mereka semua menggunakan 3.000 King Huan Liu milikku untuk memamerkan kekuatanku. Sebelum Sun Tao selesai berbicara, Sun Wei mengambil alih dan berkata penjaga Sun, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal di sini. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat meminta mereka untuk mengundang ibu Huang Yu keluar. Lalu kamu akan tahu, pada akhirnya, siapapun yang tulus mengambil keuntungan dari San Qian King Huan Liu. Sun Tao mengangguk, menoleh ke Huang Tianlei, dan berkata dengan dingin serahkan orang itu, jika bukan itu yang kamu katakan, bahkan jika 3.000 murid King Xian Liu saya adalah pengkhianat, kamu keluarga Huang tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Ini, semua orang di keluarga Huang tercengang. Bagaimana cara menyerahkan orang itu? Selama ibu Huang Yu mengucapkan beberapa patah kata, keluarga Huang akan berada dalam bencana. Ledakan. Sementara Huang Tianlei dan yang lainnya dalam keadaan linglung,
Sun Tao bergerak sedikit, dan momentum di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Ruang di aula tiba-tiba bergetar, seolah-olah langit sedang hancur. Dewan Komisaris, pergi dan bawa seseorang keluar, kata Huang Tianlei buru-buru, tapi dia akhirnya tidak kehilangan akal sehatnya dan tahu siapa yang harus membiarkan Ibu Huang Yu keluar. Yao Tong, ikutlah dan berhati-hatilah. Tindakan Sun Tao memperjelas bahwa dia tidak mempercayai keluarga Huang, apalagi memberi kesempatan kepada Huang Zhongxing untuk melakukan sesuatu secara diam-diam. Menghadapi Sun Tao, Huang Tianlei dan yang lainnya tidak berdaya. Huang Yu dan Sun Wei sama matinya dengan orang mati di mata mereka saat ini, dan pemuda orang pembawa sial berjubah hijau itu benar-benar memainkan trik untuk mengubah hari. Apakah mereka benar-benar mengenal satu sama lain? Bagaimana pemuda berjubah hijau bisa begitu berdedikasi? Semua orang di kota Nebula mungkin tahu bahwa Sun Wei dan wanita bertopeng berbaju hitam saling mengenal, dan mereka memiliki hubungan yang baik. Agar tidak mengekspos terlalu banyak, Huang Tianlei dan yang lainnya telah bersembunyi di baliknya. Jika tidak, mereka pasti sudah menyadarinya sebelumnya, dan situasi saat ini mungkin tidak akan lepas kendali. Semua orang tidak perlu menunggu lama, Huang Zhongxing di depan, Yao Tong di belakang, dan di tengah, beberapa orang masuk membawa tandu. Di atas tandu, ada seseorang yang tergeletak di atasnya, yang seharusnya menjadi milik Huang Yu ibu. Tak seorang pun di sela-sela dapat memahami dengan jelas betapa menakutkannya wanita paruh baya ini terhadap pencapaian keluarga Huang saat ini, tetapi tidak ada keraguan bahwa dia adalah seorang pejuang. Tidak peduli seberapa terlukanya dia, seorang pejuang tetaplah seorang pejuang. Kecuali dia sudah mati atau belum pernah berlatih, siapapun masih dapat melihat perbedaan antara dia dan orang biasa secara sekilas. Namun, wanita parubaya di atas tandu tampaknya telah menghilangkan semua tulang dari tubuhnya, dan dia menjadi seperti spons. Wajahnya sangat pucat, hampir tidak seperti wajah manusia, dan dia sangat lemah yang tersisa hanyalah perasaan sepotong kulit. Budidaya wanita parubaya sepertinya telah ditinggalkan, dan tidak ada yang bisa merasakan sedikit pun aura seni bela diri. Bagi orang seperti itu, belum lagi kelangsungan hidup jangka panjang, bahkan untuk 1 atau 2 hari, merupakan harapan mewah baginya, namun ia telah hidup selama beberapa tahun. Bisa dibayangkan bahwa keluarga Huang telah berusaha semaksimal mungkin. Namun upaya semacam ini mengandung tujuan yang lebih kejam. Ibu, Huang Yu berlutut di depan tandu, memandangi ibunya yang telah kehilangan wujud manusianya, air mata membasahi wajahnya. Sebagai seorang anak, yang dia inginkan hanyalah agar orang tuanya sehat dan aman. Xiao Yu, anakku, di dunia, hanya orang tua yang paling menyayangi anaknya. Meski terluka parah, Ibu Huang Yu berusaha keras untuk berdiri, ingin memberitahu putrinya bahwa dia baik-baik saja sekarang, sehingga putrinya tidak perlu khawatir tentang dirinya sendiri. Perasaan spiritualnya masih ada, dan begitu dia memasuki aula, dia melihat pemandangan indah di aula. 3.000 orang dari King Huan Liu telah tiba alasannya, Ibu Huang Yu tahu betul. Ini telah menjadi beban bagi putri saya selama bertahun-tahun. Hari ini, saya akan memberinya dunia yang luas. Bu, putriku tidak berbakti, maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku, Huang Yu hanya bisa menangis ibunya terus menderita kesakitan yang tidak manusiawi untuknya. Anak baik, jadilah baik dan berhenti menangis. Benar saja, cinta keibuan sekuat gunung. Ibu Huang Yu, yang sangat lemah, sebenarnya mengangkat tangannya dan dengan lembut menyeka air mata di wajah Huang Yu. Dia tersenyum lembut, hari ini adalah hari besarmu, jadi kamu bisa jangan menangis. Tetap saja, ya, bukankah kamu sudah mengenalkan pengantin pria pada ibumu? Bu, anakku Sun Wei telah bertemu ibuku. Sun Wei buru-buru melangkah maju dan berlutut berdampingan dengan Huang Yu. Dia memegang tangan ibu Huang Yu dan memegangnya erat-erat. Dia bisa dengan jelas merasakan kelemahan dan ketidakberdayaan yang dalam dari ibu Huang Yu. Sun Wei mengerti apa yang ingin diungkapkan ibu Huang Yu. Bu, jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan Xiao Yu menderita ketidakadilan lebih lanjut dalam hidup ini. Ibu Huang Yu tersenyum bahagia, dengan air mata kebahagiaan mengalir di matanya yang dalam. Anak baik, ibu mengenalmu. Selama bertahun-tahun, Xiao Yu telah banyak menderita, dan kamu semakin menderita. Jangan salahkan dia, semuanya salah ibuku. Petik 2. Berhenti bicara dan istirahatlah yang baik. Mulai sekarang, keluarga kita yang beranggotakan 3 orang akan panjang umur dan baik-baik saja, kata Sun Wei cepat. Sebuah keluarga beranggotakan 3 orang, haha, awalnya, seharusnya keluarga beranggotakan 4 orang. Ibu Huang Yu tersenyum dingin, dan tubuh yang terbaring rata tiba-tiba duduk tegak.
Ibu Huang Yu melambaikan tangannya, berbalik sedikit, memandang Sun Tao, dan berkata, "Saudara muda Sun, kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu." "Kak, lama tidak bertemu." "Kakak," mata Yao Tong tiba-tiba menegang. Yang lain tidak tahu, tapi dia tahu persis apa arti gelar ini. Sun Tao tidak bisa berhenti menghela nafas. Dalam ingatannya, betapa mulianya kakak perempuan ini ketika dia memasuki aliran 3000 fantasi murni. 2 atau 3 tahun kemudian, bakatnya terlihat sepenuhnya generasi dari 3000 aliran fantasi murni. Orang pertama yang naik tahta. Pada saat itu, semua orang di sekte tidak ragu bahwa pemimpin sekte di masa depan pasti adalah kakak senior Qin Xinyu. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pada akhirnya, demi urusan pribadi, dia tidak hanya mengkhianati sekte tersebut, tetapi juga mengambil harta sekte tersebut. Untuk mengancamnya, hingga hari ini, harimau tersebut jatuh di pinggang dan diganggu oleh guk-guk tersebut. "Apakah kakak muda Sun masih mengingatku?" "Bagus sekali." Qin Xinyu mengangguk ringan dan berkata, "Saya tahu tujuan Anda datang. Sebenarnya, saya sudah tertarik untuk mengembalikan barang-barang itu ke sekte, tapi tidak ada yang mengerti apa itu." Pada saat ini, wajah keluarga Huang dan yang lainnya tampak ketakutan seperti baru saja melihat hantu. "Terima kasih, kakak senior, karena bersikap masuk akal." Mendengar ini, Qin Xinyu mencibir ringan, "Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak berguna seperti itu. Saya tahu bahwa beberapa hal hanya dapat diselesaikan dengan kematian. Jadi, saudara muda Sun, biarkan putri dan menantu saya pergi, kembalikan barang Ba." "Tidak bisa." Huang Yu berteriak dengan tajam, "Penjaga Sun, kami bersedia mengembalikannya dan membiarkan ibuku hidup." "Xiao Yu." Qin Xinyu dengan lembut menarik Huang Yu ke bawah dan berkata sambil tersenyum lembut, "Kita harus mengakuinya jika sudah selesai. Ini satu-satunya caraku, dan aku hanya bisa melanjutkan. Tidak, aku sama sekali tidak bisa membiarkan ibuku menderita." Huang Yu tiba-tiba berbalik, memandang Sun Tao, dan berkata, "Pelindung Sun, suruh ibuku pergi. Aku akan mengikutimu kembali ke Sanxing King Huan Liu. Aku akan menanggung semua hukuman atas nama ibuku." Mendengar ini, Sun Tao tersenyum ringan dan berkata, "Kamu adalah murid Sanqian King Huan Liu yang telah dipilih sebelumnya. Tentu saja, kamu akan mengikuti kami kembali ke sekte. Ibumu telah melakukan kesalahan dan harus dihukum." Sun Wei mengerutkan kening dan berkata, "Penjaga Sun, apa maksudmu?" Sun Tao berkata dengan tenang, "Setiap orang bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Saya, Sanqian King Huan Liu, tidak akan melakukan apapun yang akan mempengaruhi seluruh keluarga. Tapi Huang Yu, dia masih harus menerima ujian akhir Sanqian King Huan saya Liu." "Saudara muda Sun, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan?" Di atas tandu, cahaya dingin muncul dari mata Qin Xinyu. Sun Tao mengangkat alisnya sedikit dan mencibir, "Saudari, saya yakin Anda mengetahui aturan sekte lebih baik dari saya. Saya tidak memiliki wewenang untuk menyetujui apa yang Anda minta. Kalau begitu, ayo ganti dia dengan seseorang yang lebih berbobot." Sebelum Sun Tao dapat mengubah ekspresinya, Qin Xinyu berkata dengan acuh tak acuh, "Kalian berdua tidak memiliki kekuatan untuk mengembalikan barang yang ingin saya berikan dengan aman. Tuan Pelindung, keluarga Huang bersedia memberikan bantuan dan menggunakan seluruh kekuatan keluarga Huang untuk menebus kesalahan yang telah kami buat. Kami tidak meminta maaf, tapi tolong beri kesempatan kepada keluarga Huang." Menemukan peluang, Huang Tianlei berkata dengan cepat. Ketika kata-kata itu menyebar, dia melambaikan telapak tangannya dengan kuat ke angkasa, dan sosok-sosok bergegas keluar dari kegelapan, mengelilingi seluruh keluarga Huang. Merasakan aura orang-orang itu, ekspresi sebagian besar orang yang hadir berubah. Selama bertahun-tahun, manfaat yang diperoleh keluarga Huang di kota Nebula jauh dari apa yang dipikirkan semua orang. Huang Tianlei segera berkata sambil tersenyum menyanjung, "Tuan Pelindung, meskipun kekuatan kita tidak cukup untuk mencapai hal-hal besar, saya yakin kita masih dapat menghalangi beberapa orang. Saudara muda Sun, Anda harus tahu betul bahwa kekuasaan adalah yang kedua. Kuncinya adalah apakah saya bersedia berbicara. Menghadapi orang-orang seperti keluarga Huang, saudara muda Sun, apakah menurut Anda saya akan berbicara?" Anda, Huang Tianlei dan yang lainnya sangat marah. Tidak ada yang memperhatikan keluarga Huang. Semua mata tertuju pada Sun Tao, mengetahui bahwa meskipun Sun Tao setuju dengan keluarga Huang, akan ada pertempuran besar selanjutnya, dan Huang Yu tidak akan mentolerir ibunya dibawa pergi. Sun Tao jelas merupakan orang yang sangat tegas, dan tanpa banyak berpikir, dia berkata, "Saudari, saya akan melakukan apa yang Anda katakan,
tetapi Anda tidak boleh menarik kembali kata-kata Anda, jika tidak, wilayah utara sangat besar sehingga tidak akan ada ruang bagi Huang Yu untuk bertahan hidup. Qin Xinyu tidak bisa menahan senyum, dan segera berkata, adik laki-laki, tolong kirimkan kami pergi. Bu, tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Penjaga Sun, Huang Yu memiliki bakat luar biasa dan hubungan yang dalam dengan ibunya. Membiarkannya pergi tidak diragukan lagi berarti membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Suatu hari, dia pasti akan membawa akibat yang serius bagi San Qian King Huan Liu, bahkan yang buruk. Dari sekarang, 3.000 King Huan Liu akan menurun secara bertahap di wilayah utara. Di tengah kerumunan, suara Liu Hanyu tiba-tiba terdengar. Penjaga Sun, kamu hanya khawatir apakah Ibu Huang Yu bersedia mengatakannya. Haha, aku punya trik kecil di lembah daun maple. Meskipun itu bukan ide yang bagus, yang dibawa ini alam Kaisar Xuan hanya bisa dengan patuh menceritakan semua rahasianya. Ibu Huang Yu sekarang terluka parah. Metode ini, bahkan jika dia pernah memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, masih dapat membuatnya tunduk dengan mudah. Liu Hanyu, kamu mencari kematian. Huang Yu berteriak dengan marah. Liu Hanyu, Tuan Muda Lembah Daun Maple. Sun Tao tertawa, mengangkat langkahnya sedikit, dan muncul di depan Huang Yu. Liu Hanyu, salah satu dari 4 guru besar, tidak lebih lemah dari Huang Yu, tetapi pada saat ini, Sun Tao juga harus waspada terhadap kemarahan. 1. Hujan kuning. Tuan Muda Liu, terima kasih banyak. Lembah daun maple tidak sekuat 3.000 King Huan Liu, tetapi metode ini sangat penting, jadi Liu Hanyu pantas mendapatkan kesopanan dari Sun Tao. Liu Hanyu segera tersenyum dan berkata, penjaga matahari, Anda sangat sopan. Saya, Lembah Daun Maple, selalu ingin berteman dengan Anda, Tuan Pelindung, dan sekarang saya akhirnya memiliki kesempatan. Liu Hanyu sangat pintar dan hanya berbicara tentang berteman dengan Sun Tao daripada berhubungan dengan San Qian King Huan Liu. Haha, saya telah memutuskan untuk berteman dengan ini, Tuan Muda Liu. Pihak lain telah memberikan bantuan yang begitu besar, dan Sun Tao pasti akan memberikan imbalan yang sama kepadanya. Setelah tertawa, dia segera mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan dingin, saudari, Huang Yu, maukah Anda mengikuti saya kembali ke Sanxing Xuan Liu? Kamu tidak dapat melihat putri dan menantuku selamat, dan kamu ingin aku kembali. Saudara muda Sun, apakah kamu terlalu percaya diri? Huang Tianlei segera menyatakan posisinya jalang, jangan lupa, di sini, saya akan mengembalikan banyak tuan dari keluarga Huang. Bahkan jika Anda berada dalam kondisi puncak hari ini, Anda tidak akan pernah ingin pergi. Huang Tianlei, suatu hari nanti, saya secara pribadi akan mencabut keluarga Huang. Melihat Huang Yu yang sangat marah, Huang Tianlei tersenyum menghina dan berkata, itu hanya jika kamu masih hidup. Ya, hanya dengan hidup kamu bisa membalas dendam. Mata Qin Xinyu perlahan berbalik, dan sinar cahaya tak dikenal perlahan mengembun di dalamnya. Sun Wei tersenyum dingin dan berkata, Xiao Yu, bantu ibumu berdiri, sudah waktunya kita pergi dari sini. Huang Yu perlahan menggendong ibunya, tetapi Sun Wei tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan memeluk Qin Xinyu dan memberikannya padanya. Sun Wei, berjanjilah padaku bahwa kamu akan membiarkan ibumu menjalani kehidupan yang damai. Xiao Yu, apa yang ingin kamu lakukan? Kita mungkin tidak punya kesempatan. Sun Wei berteriak dengan marah. Huang Yu sudah jauh. Dia berbalik, menatap ibunya dan Sun Wei dalam-dalam, dan berkata dengan lembut, suamiku, ini pertama kalinya aku memanggilmu seperti ini, dan mungkin ini yang terakhir kalinya. Bagiku, aku telah menyerah terlalu banyak dan menyerah terlalu banyak. Aku turut berduka cita padamu dan aku selalu kasihan padamu. Aku juga ingin tinggal bersamamu selamanya, tapi aku tidak bisa meninggalkan ibuku. Suamiku, maafkan aku. Setelah kamu bertemu denganku, aku tidak membiarkanmu menjalani kehidupan yang baik selama sehari. Banyak hal yang tidak adil bagimu. Aku tidak ingin mengatakannya, apalagi melakukannya. Tapi di dunia ini, selain ibuku, kamu adalah satu-satunya orang yang paling aku percayai. Kecuali fakta bahwa aku sangat menyukaimu di hatiku, aku hanya memanfaatkanmu. Dalam kegelapan, Nian Chen berkata dengan dingin, Chen Ye, kenapa kita belum maju? Situasi ini sudah dalam kekacauan. Jangan khawatir, setelah bertahun-tahun mengalami penindasan, Nona Huang Yu memiliki terlalu banyak hal untuk dilampiaskan di dalam hatinya. Sekarang krisis sudah di depan mata dan tidak ada cara untuk mengubahnya, biarkan dia menyelesaikan apa yang dia katakan. Dengan cara ini, kehidupan masa depan mereka akan lancar. Mata Chen Ye sedikit dingin. Dia telah mempertimbangkan segalanya, tetapi dia tidak mempertimbangkan bahwa pada saat kritis,
Liu Hanyu benar-benar akan keluar untuk menimbulkan masalah. Xiao Yu, aku menyukaimu, jadi aku bersedia memberikan segalanya untukmu. Segera kembali. Keluarga kita bersama. Bahkan jika kita mati, itu akan bahagia, bukan? Sun Wei memohon. Huang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, suamiku, dengarkan aku. Mengenalmu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Kuharap aku bisa menemanimu sampai akhir hidupku. Takdir ada hubungannya dengan manusia, tapi aku tidak bisa memberimu kebahagiaan. Setiap kali aku melihatmu, aku merasa sangat bersalah, karena akulah yang menyakitimu lagi dan lagi. Setiap kali aku melihat punggungmu, aku merasa seperti kolik. Aku ingin menghentikanmu, menceritakan semua yang ada di hatiku, dan kemudian mengikutimu dengan segala cara untuk menemanimu sampai akhir dunia. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Kematian ayah telah memberikan pukulan besar bagi ibu, dan aku tidak bisa membiarkan dia menderita di keluarga Huang. Jika kamu pergi bersamaku sebelum itu, kamu tidak akan menjadi Xiao Yu yang kusuka. Sun Wei berkata sambil tersenyum serius, kita berbagi hidup dan mati, kita berbagi berkah dan kemalangan. Mati dan aku mati. Kamu tidak bisa mati. Huang Yu tersenyum, suamiku, aku telah mengkhianatimu dalam hidup ini. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku berharap di kehidupan selanjutnya, aku akan menjadi budak istriku dan melayanimu selama sisa hidupku. Mendengar ini, Sun Wei mengangguk sedikit dan berkata, jangan khawatir, aku pasti akan mengirim ibuku pergi dengan selamat dan menempatkannya di tempat yang baik agar dia aman selama sisa hidupnya, dan kita akan bertemu di kehidupan selanjutnya. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Haha, ada kedamaian di dunia ini, dan aku akan hidup sesuai dengan suami dan keluargaku. Huang Yu terkekeh, berbalik dan berteriak, jika kamu ingin membawa ibuku kembali ke Sanqian King Huan Liu, kamu bisa melangkahi tubuhku. Ketika dia selesai berbicara, raungan tajam bergema di langit. Tiba-tiba, sosok satu demi satu datang dari langit dengan cepat. Ketika mereka tiba di luar keluarga Huang, suara pembasmian segera menyebar. Selama bertahun-tahun, Huang Yu bukannya tidak siap. Hanya karena keluarga Huang tidak dapat diandalkan, bukan berarti dia tidak dapat menemukan orang yang dapat diandalkan. Merasakan masih ada orang yang datang, Sun Tao mencibir Huang Yu, menurutmu apakah orang yang kamu latih bisa menghentikanku? Tapi aku ingin mencobanya, kata Huang Yu acuh tak acuh. Bagus. Sun Tao tersenyum dan berkata, kalau begitu, level ini harus dianggap sebagai ujian terakhir untukmu oleh Sanqian King Huan Liu. Jika kamu bisa tetap hidup, aku, Sanqian King Huan Liu, tidak hanya akan melupakan masa lalu, tapi mulai sekarang, kamu, Huang Yu, akan bisa mendapatkan semua sumber daya sekte yang diolah. 3000 King Huan Liu, bukankah luar biasa? Wilayah utara sangat besar, 3000 King Huan Liu milikmu tidak dapat menakuti semua orang. Dalam kegelapan, suara dingin yang jernih tiba-tiba keluar. Ekspresi Sun Tao dan Yao Tong menjadi dingin. Tidak ada yang berani menentang 3000 King Huan Liu dengan begitu berani. Siapa orang itu? Keluar dari sini. Dia yang menyembunyikan kepalanya tetapi menyembunyikan ekornya tidak bisa disebut pahlawan. Setelah beberapa saat, ekspresi Sun Tao dan Yao Tong berubah lagi merasakan identitas spesifik orang yang berbicara lokasi. Saya seorang wanita, bagaimana saya bisa menjadi pahlawan? Bodoh sekali. Di tengah tawa, wanita bertopeng berbaju hitam berjalan keluar perlahan. Itu sebenarnya dia. Semua orang berseru, wanita ini agak terlalu berani, bukan? 3000 King Huan Liu tidak sebanding dengan kekuatan keluarga Huang, jadi dia berani memprovokasinya. Siapa kamu? Sun Tao mengerutkan kening. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah wanita bertopeng berpakaian hitam, tapi dari suaranya, postur berjalan, dan bentuk tubuhnya, Sun Tao tahu bahwa yang terakhir adalah seorang gadis muda. Gadis muda seperti itu, dengan kultivasinya sendiri, sebenarnya mencapai Liksuan tingkat kelima. Bakatnya sungguh luar biasa. Selain itu, jika dia berani mengabaikan 3000 King Huan Liu, pasti ada kekuatan yang cukup kuat di belakangnya. Kecuali orang seperti itu tidak memiliki kekuatan untuk mendukungnya, dia harus menjadi biji matanya, mendapat angin dan hujan kemanapun dia mau, dan sangat dicintai. Sebagai Sun Tao, pada saat ini, dia tidak bisa menahan rasa takut. Sebelum Nian Chen mengatakan apapun, Liu Hanyu sudah berjalan ke arah Sun Tao dan berkata, penjaga Sun, jangan gegabah. Ada seorang pria muda dengan kekuatan luar biasa di samping wanita ini. Pada kompetisi seni bela diri hari itu, pemuda itu mampu melakukan semuanya sendirian, mengalahkanku, Fang Yuansuo dan Sun Wei, dan juga lolos sepenuhnya dari serangan monster tua suling.
Sun Tao dan Yao Tong mau tidak mau tergerak oleh hal ini. Nama 4 pangeran besar di bagian selatan wilayah utara telah diturunkan sejak lama, bahkan di Sanqian Xinghuan Liu kepercayaan pada sekte mereka. Mereka juga harus saya akui bahwa kekuatan keempat pemuda ini cukup untuk dianggap menonjol di kalangan generasi muda di seluruh Northern Territory. Pemuda yang belum muncul itu ternyata bisa mengalahkan Liu Hanyu dan yang lainnya. Sungguh menakjubkan bahwa dia bahkan bisa lolos dari serangan monster tua suling. Para ahli di puncak bumi Suan, bahkan Sun Tao sendiri, lebih rendah. Liu Hanyu diam-diam mencibir melihat perubahan ekspresi Sun Tao dan Sun Tao. Semakin terkejut wanita bertopeng hitam dan pemuda berjubah hijau itu terhadap mereka, maka kedua pria ini pasti akan mati hari ini. Sejak pemuda berjubah hijau diam-diam mengubah identitas Lang Guan menjadi Sun Wei, dan kini wanita bertopeng berbaju hitam ikut campur dalam masalah ini, itu menunjukkan bahwa mereka tidak akan pernah peduli dengan hidup dan mati Huang Yu dan ibunya. Dengan cara ini, untuk menghindari kerugian yang lebih besar, Sun Tao tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bahkan jika ada kekuatan kuat di belakang kedua orang ini, Sun Tao tidak akan membiarkan mereka menyebabkan kerusakan. Tidak ada yang tahu apa yang diambil ibu Huang Yu dari Sanqian Xinghuan Liu, tapi menilai dari keresahan Sun Tao, itu pasti sangat berharga, mungkin itu yang terjadi. Sanqian Xinghuan Liu menyebut harta karun sekte tersebut. Oleh karena itu, Sanqian Xinghuan Liu memiliki terlalu banyak alasan untuk membasmi semua orang yang datang untuk menghentikannya, dan kekuatan Sanqian Xinghuan Liu di wilayah utara tidak dapat dipertanyakan oleh orang lain. Terkadang, kamu tidak perlu melakukannya sendiri untuk membasmi orang. Hari ini, aku akan menggunakan hidupmu untuk membalas penghinaan tuan muda hari itu. Liu Hanyu berdiri di samping dan mencibir di dalam hatinya. Memikirkan orang luar biasa di seberangnya, wajah Sun Tao sedikit melembut, dan dia berkata dengan tenang, "Nak, ini masalah pribadi Sanqian Xinghuan Liu-ku, jadi tidak nyaman bagimu untuk terlibat. Nona Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi." Tidak jauh dari sana, Sun Wei juga berteriak. Meskipun dia mengetahui identitas dan status Nian Chen di Sekte Pedang, tidak ada Master Sekte Pedang yang melindunginya di sini. Jika perang benar-benar terjadi, Sun Tao mungkin tidak dapat membasminya, apakah itu masih mungkin? Lawan dari Master Bumi Suan tingkat 9. Nian Chen tersenyum ringan pada Sun Wei, lalu menatap Sun Tao dan berkata, "Sun Wei adalah temanku, dan kami memiliki persahabatan yang sama denganku. Aku tidak bisa melihatnya mati, kalau tidak dia akan dihukum ketika dia kembali." Ternyata Sun Wei dan wanita bertopeng berbaju hitam itu berasal dari sekte yang sama. Semua orang terkejut, tapi mereka semakin penasaran. Di sekte mana kedua orang ini belajar? Luar biasa. Mendengar ini, Sun Tao merasakan gelombang emosi di dalam hatinya. Dia merenung sejenak dan berkata, "Karena Sun Wei memiliki hubungan seperti itu denganmu, Nak, maka dia bisa pergi tanpa ada yang menghentikannya." Jarang sekali bisa membuat 3.000 orang Xinghuan Liu menundukkan kepala arogan mereka di wilayah utara. "Sun Tao, kamu salah paham." Nian Chen berkata sambil tersenyum, "Yang kuinginkan bukan hanya keselamatan Sun Wei, tapi keselamatan keluarga mereka." Benar saja, Liu Hanyu tersenyum lebih bahagia di dalam hatinya. Ekspresi Sun Tao menjadi gelap dan dia berkata, "Nak, apakah kamu bertindak terlalu jauh?" Nian Chen berkata dengan bingung, "Saya rasa saya tidak akan melangkah terlalu jauh. Anda tahu, Huang Yu adalah istri Sun Wei, dan ibunya adalah ibu mertua Sun Wei. Mereka semua memiliki hubungan paling dekat dengan Sun Wei. Wei, maksudnya, mereka adalah sebuah keluarga. Sobat, aku ingin anggota keluargaku aman, bagaimana ini bisa berlebihan?" Wajah Sun Tao berubah lagi, dan akhirnya dia berkata dengan suara serius, "Apa yang dikatakan gadis itu benar, tapi kamu sepertinya telah melupakan satu hal. Jika kamu ingin menyelamatkan orang, itu tergantung apakah kamu memiliki kekuatan. Jelas sekali, kekuatanmu tidak cukup. Biarkan aku mundur, jadi Nak, karena kamu memiliki latar belakang, sebaiknya kamu memberitahuku dengan jelas. Aku ingin tahu apakah kekuatan di belakangmu memungkinkanmu menyelamatkan orang. Jangan mengatakannya dengan baik. Kamu jelas takut menyakitiku, dan kekuatan di belakangku sangat kuat. Kamu Sanqian Xinghuan Liu tidak akan memiliki penjelasan yang mudah ketika saatnya tiba, jadi kamu ingin mengetahui asal-usulku sehingga kamu dapat bertindak sesuai dengan situasinya, memainkan ini di depan gadis ini. Sejujurnya, gadis ini sudah mahir dalam trik-trik kecil ini ketika dia berusia 5 tahun. Setelah diejek oleh Nian Chen, ekspresi Sun Tao tidak berubah dan dia bertanya dengan tenang, "Saya tidak tahu apakah gadis itu bersedia mengatakannya." Nian Chen mengedipkan matanya dan berkata sambil tersenyum bercanda, "Sun Tao,
apakah kamu yakin benar-benar ingin aku mengatakannya? Mendengar ini, Sun Tao tiba-tiba terdiam. Dia mengerti maksud Nian Chen, tapi sekarang dia tidak mengetahui detailnya, masih ada ruang untuk perubahan dalam segala hal. Jika kekuatan di belakang wanita muda itu kuat dan namanya diumumkan di depan umum, terserah padanya apakah akan memberikannya atau tidak. Jika dia memberikannya, Qin Yue tidak akan bisa mengambilnya kembali, pasti akan terjadi perselisihan antara dua kekuatan besar tersebut. Di wilayah utara, meskipun San Qian King Huan Liu tidak takut pada siapapun atau kekuatan apapun, dia tidak ingin menyinggung kekuatan yang kuat. Ketika Sun Tao terdiam, Nian Chen dengan cepat mengedipkan mata pada Sun Wei. Sun Wei mengangguk, memeluk Qin Yue, dan bergegas keluar seperti kilat. Tidak mudah untuk pergi. Huang Tianlei dan yang lainnya memimpin. Berdengung. Tepat ketika Huang Tianlei dan yang lainnya menghentikan Sun Wei, semburan cahaya hijau terang tiba-tiba muncul dari atas aula. Di dalam lampu hijau, panah hijau tajam muncul di udara. Dua orang tua, dengan kekuatanmu, kamu tidak takut dengan serangan panah tajam ini, tapi aku jamin salah satu dari tiga Huang Zhongling tidak akan bisa menangkapnya. Haha, apakah kamu ingin mencobanya? Suara samar ancaman keluar dengan dingin dari tempat gelap, dan pada saat yang sama, di antara anak panah tajam yang tergantung, aura kehancuran yang mengerikan menyapu dan menyelimuti Huang Zhongxing. Anak muda, beraninya kamu, teriak Huang Zhongxing dengan keras, tidak berani menggerakkan tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan panah tajam itu cukup untuk menimbulkan ancaman tertentu baginya. Meski tersembunyi di balik layar, adegan pertarungan ketiga tuan muda melawan pemuda berjubah hijau hari itu masih terasa. Jika kamu tidak menyingkir, apakah menurutmu aku berani melakukannya? Chen Ye tersenyum bercanda, dan ketegasan suaranya membuat orang tidak berani meragukannya. Ini, Huang Tianlei dan yang lainnya masih ragu-ragu, tetapi Huang Zhongxing tidak melakukannya sama sekali, dia menyingkir dan menyingkir. Hentikan Sun Wei. Sun Tao, yang terdiam, berteriak dingin, memandang Nian Chen, dan berkata dengan sungguh-sungguh saya benar-benar ingin tahu, nak, mengapa Anda ingin ikut campur dalam urusan pribadi saya di San Qianxing Huan Liu. Mendengar kata-kata ini, Liu Hanyu merasa lebih nyaman, namun demikian pula, semua orang yang hadir penasaran dari mana kekuatan wanita berpakaian hitam dan bertopeng ini berasal. Kalau begitu, dengarkan saja. Setelah menghilangkan rasa malas di alisnya, seluruh tubuh Nian Chen tiba-tiba menjadi seperti pedang yang akan terhunus, tajam dan tak tertandingi. Dia perlahan mengulurkan tangannya, meletakkan pedang panjang di depannya, dan berteriak dengan lembut 10.000 pedang kembali ke klan. Zeng, saat kata-kata Nian Chen jatuh, semua orang yang hadir tiba-tiba mendengar suara tajam seperti emas dan besi, bergema ke langit. Tidak hanya di sini, tetapi juga di seluruh keluarga Huang, dan bahkan lebih jauh lagi, suara seperti itu bergema. Semua orang melihat dengan ngeri bahwa pedang panjang di tangan mereka semua terhunus. Ketika tuan mereka memegangnya, mereka melihat, semua ujung pedang menghadap aula, wanita bertopeng berpakaian hitam, dan kemudian, ujung pedangnya ditekuk, seolah sedang berziarah. Tidak hanya itu, bagi mereka yang memiliki harta spiritual berupa pedang, meskipun pedang panjangnya telah dimasukkan ke dalam tubuh atau di tempat lain, saat ini masih berada di udara, melakukan ziarah. Niat pedang yang mengerikan masih menyebar perlahan. Di bawah penutup, semua pedang panjang keluar dengan sendirinya, baik di udara atau di tangan orang, melakukan ziarah yang saleh ke keluarga Huang. Kecuali senjata pedang, senjata lain tidak berperilaku sama, namun tetap mengeluarkan suara mendengung, yang berarti rasa hormat dan bahkan ketakutan. Hanya dalam 1 menit, pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya, bahkan pedang panjang biasa tanpa spiritualitas, ditarik ke udara oleh niat pedang yang tak tertandingi. Seluruh langit kota Nebula langsung tertutup oleh banyak pedang panjang. Banyak pedang panjang menghadap keluarga Huang, dengan ujungnya bengkok, sedikit gemetar, dan mengeluarkan suara berfrekuensi sangat tinggi. Jika diterjemahkan, mungkin itulah yang ingin mereka katakan saat melihat raja. Kejutan dari pemandangan ini segera mengejutkan semua orang di kota Nebula. Mereka melihat ke udara, dan pikiran mereka gemetar seperti pedang panjang itu. Pada hari itu, tindakan Sun Wei melawan pemuda berjubah hijau sangat mengejutkan. Hujan pedang memenuhi langit, seolah-olah merobek ruang menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi dibandingkan dengan pemandangan saat ini, itu benar-benar berbeda. Pedang panjang itu tergantung di udara, semuanya adalah pedang yang sangat panjang. Meskipun tidak memancarkan ketajaman apapun di depan raja, pedang itu mengeluarkan bau yang membuat jantung berdebar-debar di balik kedok keinginan pedang membaik. Belum lagi senjata biasa, harta roh itu sudah memiliki spiritualitas,
Namun tuannya tiba-tiba merasa bahwa ketika pedang itu naik ke langit untuk menyembah raja, meskipun dia adalah tuannya, dia telah kehilangan koneksi dengan pedang itu. Metode macam apa ini, dan siapa yang dapat melakukannya? Wan Jian Guizhong, kamu adalah anggota Jiansong. Di aula, Sun Tao berteriak kaget. Kamu berasal dari Sekte Pedang. Seru Sun Tao, dan ekspresinya segera menjadi sangat tidak wajar. Sekte Pedang. Semua orang kembali sadar dalam keadaan linglung, dan setelah bergumam pelan, mereka akhirnya sadar kembali, dan menoleh untuk melihat wanita bertopeng berbaju hitam. Mata mereka berubah dari kaget menjadi sangat kagum. Dengan ekspresi seperti itu, Sun Tao dan Yao Tong tidak diperlakukan bahkan ketika mereka muncul. Northern Territory sangat luas dan kacau. Dalam serangan pembasmian yang kacau dan terus-menerus ini, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan. Demikian pula, banyak kekuatan yang mengalami dampak darah dan api, dan akhirnya berdiri kokoh di tanah ini. Di antara mereka, Jianzong tidak diragukan lagi adalah yang paling terkenal, tidak ada duanya. Tentu saja, kekuatan Jianzong tidak melampaui semua kekuatan kelas 1 di wilayah utara, tetapi dikatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, Jianzong pernah mengalami krisis besar. Jika tidak dapat diatasi, Jianzong mungkin menghilang. Namun yang mengejutkan banyak orang adalah dalam krisis itu, semua orang di Sekte Pedang menunjukkan kekuatan bertarung yang luar biasa. Pemimpin Sekte Pedang bahkan memegang pedang ilahi penekan sekte di tangannya, memimpin seperti dewa yang turun dari langit. Master dari Sekte Pedang akan membasmi semua penyusup di luar Sekte Pedang. Pertempuran itu membangun reputasi Jianzong sebagai salah satu kekuatan yang melampaui semua kekuatan di dunia utara. Meskipun tidak banyak kekuatan kelas 1 di wilayah utara, selalu ada beberapa, termasuk San Qian King Huan Liu, tapi tidak peduli kekuatan mana, mereka harus mengakui bahwa reputasi Sekte Pedang jauh di atas mereka. Mengenai kekuatan, pertempuran itu meninggalkan terlalu banyak kejutan. Banyak orang mengira Jianzong tidak dapat bertahan dari krisis, tetapi ia berhasil bertahan. Keanehan ini telah menyebabkan beberapa kekuatan kelas 1 diam-diam mewaspadai Jianzong, takut mereka akan memanfaatkan kemenangan mereka untuk berkembang. Namun sejak saat itu, Jianzong menjadi tidak aktif dan tidak melakukan tindakan besar lainnya. Akibatnya, banyak orang berspekulasi apakah Jianzong juga terluka parah dalam perang dan perlu memulihkan diri. Untuk sementara, berbagai spekulasi tidak ada habisnya. Jianzong tidak menjelaskan apapun, dan sepertinya menyetujui. Namun meskipun mereka menyetujuinya, tidak ada yang berani pergi ke Jianzong untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sebenarnya pertempuran itulah yang mendorong Jianzong ke level tertinggi dalam sejarah. Selama bertahun-tahun, hanya sedikit anggota Sekte Pedang yang berkeliling dunia. Mungkin ada beberapa, tetapi mereka belum mengungkapkan identitas mereka sehingga orang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa wanita bertopeng berbaju hitam sebenarnya adalah murid dari Sekte Pedang, keterkejutannya tentu saja luar biasa. Dia sebenarnya adalah murid dari Sekte Pedang. Liu Hanyu tidak jauh dari situ dan Fang Yuansuo di antara kerumunan bahkan lebih terkejut. Mereka adalah ratu dari keluarga terkenal, dan mereka mengetahui lebih banyak informasi daripada yang lain. Yang disebut Sekte Pengembalian 10.000 Pedang, mereka ingin mengetahui lebih jelas. Bahkan di Sekte Pedang, orang yang memenuhi syarat untuk mempraktikkan gaya ini tidak banyak. Dengan kata lain, identitas wanita bertopeng berbaju hitam tidak sesederhana murid Sekte Pedang. Ada perbedaan besar antara inti dan biasa. Nian Chen tidak memperhatikan keterkejutan semua orang. Dia berbalik sedikit dan matanya tiba-tiba muncul pada Liu Hanyu, berkata sebentar lagi, saya, penguasa Sekte Pedang, akan mengunjungi lembah daun maple secara langsung. Liu Hanyu, silakan kembali dan bersiaplah dengan baik, jika tidak, lembah daun maple mungkin akan berada dalam keadaan kacau. Tidak peduli betapa terkejutnya semua orang, mereka tidak pernah menyangka bahwa menyanjung 3.000 King Huan Liu sekaligus akan membawa bencana ke lembah daun maple. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Sun Tao, ingin melihat apa reaksinya. Mata Liu Hanyu penuh ketakutan seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Ketika dia melihat ke arah Sun Tao, dia tidak memiliki sikap sebagai salah satu dari 4 guru besar. Sebelum Nian Chen melapor ke rumah, dia merasa bahwa meskipun mereka berdua adalah kekuatan kelas 1, Sun Tao tidak akan bisa membiarkan Huang Yu dan ibunya pergi. Dalam hal ini, Liu Hanyu memiliki kepercayaan diri yang cukup, jadi dia akan melakukan itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita bertopeng berbaju hitam akan menjadi murid Sekte Pedang, dan bahkan murid inti. Bukan karena pencegahan Jianzong jauh lebih unggul dari kekuatan kelas 1 lainnya,
Tetapi pertempuran tahun itu meninggalkan kesan yang begitu mendalam pada semua orang di wilayah utara sehingga, menghadapi Jianzhong, kekuatan manapun akan memiliki perasaan yang mendalam di hati mereka, akan ada sedikit banyak ketakutan. Dalam suasana hati seperti ini, sulit bagi orang untuk menghadapi orang-orang dari Sekte Pedang dengan tenang, terutama yang disebut murid inti. Saat ini, hati Sun Tao bergetar, dia sangat menyesalinya. Jika dia tahu akan seperti ini, dia tidak akan menanyakan identitas sebenarnya dari wanita di seberangnya tadi. Jika Anda tidak tahu, Anda bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Bahkan jika Anda menyakitinya, masih ada ruang untuk negosiasi jika Jianzhong datang untuk meminta penjelasan setelahnya. Sekarang, di hadapan publik, siapa yang berani bersikap kasar kepada murid Sekte Pedang? Meskipun identitas Sun Tao tidak diketahui, jika dia menyakiti wanita bertopeng berbaju hitam, Sun Tao menjamin bahwa ketika master dari Sekte Pedang datang ke San Xinghuan Liu di masa depan, mereka tidak akan membutuhkan siapapun dari Sekte Pedang untuk melakukan apapun, dan miliknya master Sekte mungkin akan mengikatnya secara pribadi. Diserahkan kepada master dari Sekte Pedang. Yang lebih penting dari diriku atau wanita di hadapanku adalah manusia yang bisa membedakan dengan jelas. Namun, dengan membiarkan mereka semua pergi seperti ini, kesempatan besar menjadi sia-sia. Setelah kembali ke Sekte, entah bagaimana mereka akan menghukum diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, Sun Tao juga sangat tidak mau. Mengapa seorang gadis kecil memaksakan dirinya sampai titik ini? Mengapa Sekte Pedangnya meminta San Qian King Huan Liu untuk menyerah? Melihat mata Sun Tao yang berangsur-angsur berubah, Liu Hanyu, yang gugup, perlahan menghela nafas lega. Selama San Qian King Huan Liu diizinkan untuk menghadapi Jianzhong, maka perhatian Jianzhong tidak akan sepenuhnya terfokus pada Maple Leaf di lembah. Jika saatnya tiba, dengan pengoperasian yang benar, kita mungkin tidak bisa lepas dari bencana ini. Setelah sekian lama, Sun Tao perlahan mengangkat kepalanya, menatap Nian Chen, dan berkata-kata demi kata, "Nak, aku harus memberikan wajah Jianzhong, jadi Sun Wei pasti aman dan sehat, tapi Huang Yu dan putrinya, itu adalah ketiganya. Tolong jangan ikut campur dalam urusan pribadi Qianxing Huan Liu." Nian Chen bermain dengan pedang di tangannya. Setiap kali dia mengelusnya, pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya di langit akan mengeluarkan semburan suara yang khas, dengan momentum yang mencengangkan, melonjak seperti gelombang. Bagaimana jika aku bersikeras untuk mengurusnya? Wajah Sun Tao menjadi gelap dan dia berkata kalau begitu aku harus mempelajari metode gadis itu dan melihat mengapa Jianzhong begitu mendominasi. Oke, kata yang bagus, mendominasi. Nian Chen tersenyum dingin di wilayah utara, saya, Sekte Pedang, tidak akan pernah bertindak sombong. Jika Anda bersikeras mengatakan bahwa saya sombong, maka saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa saya sombong, dan Sekte Jian akan menunjukkan kepada Anda bahwa aku sombong. Ketika dia selesai berbicara, Nian Chen tiba-tiba membalikkan tangan kirinya, dan cahaya redup tiba-tiba muncul di punggung tangannya. Cahaya hantu menyapu udara aula, dan tiba-tiba, ada niat pedang yang lebih menakjubkan, yang melonjak seperti guntur. Saat pedang panjang itu mulai terbentuk, pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya di udara sepertinya merasakan kemarahan raja di bawah. Segera, pedang itu jatuh dengan cepat seperti hujan pedang. Langit di atas seluruh keluarga Huang sekarang dipenuhi dengan pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya menutupinya. Pedang itu begitu mengejutkan hingga menyapu aula satu demi satu seperti lautan badai. Pedang takdir ilahi. Melihat pemandangan ini, Sun Tao terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur dengan kasar, dia bahkan tidak berani tinggal di aula lagi. Setelah melompat keluar dari aula, dia pergi lebih jauh lagi sampai dia pergi pedang, dia menstabilkan sosoknya. Semua orang terkejut, apakah pedang takdir ilahi itu? Apa yang disebut pedang ilahi kelahiran baru saja muncul, dan itu telah membuat takut Sun Tao, penguasa bumi Suan tingkat 9, hingga saat ini. Sekte pedang memang kuat, dan wanita bertopeng berbaju hitam memang menakutkan. Tuan Chen, jangan biarkan Nona Chen menggunakan serangan ini, jika tidak maka akan menyebabkan kerusakan yang tidak terduga pada tubuh Nona Chen. Saat semua orang terkejut dengan metode Nian Chen, Sun Wei segera memanggil Chen Ye dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya." Panah hijau tajam yang tergantung di udara Huang Tianlei dan lainnya, tetapi belum pergi, tiba-tiba melesat ke arah Huang Zhongxing. Berdengung, anak panah tajam menembus udara, tak terkalahkan. Kelima anggota keluarga Huang jelas tidak melupakan keberadaan panah ini. Ketika suara itu muncul, Huang Tianlei adalah orang pertama yang bergerak. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan energi yang dalam melonjak,
berubah menjadi telapak tangan raksasa, dan mengayun itu keluar dengan deras. Peng! Gelombang udara yang kuat melonjak keluar dari sana, mengguncang seluruh aula. Dari pusat ledakan, itu terbelah menjadi dua bagian. Xiao Yu, ayo pergi. Sun Wei dan Qin Xinyu mengambil kesempatan ini untuk menembak. Jangan pergi, Huang Tianting, beraninya kamu menghentikanku. Nian Chen bergerak bersamanya, dan pedang panjang Yumang mengikutinya seperti bayangan. Meski tidak menyerang, cahaya pedang tajam langsung menembus langit. Di depannya, seolah-olah 10.000 pedang muncul, memaksa Huang Tianting dan yang lain untuk mundur. Ledakan. Tepat ketika Huang Tianlei menangkap anak panah itu, sosok Chen Ye muncul di aula yang akan runtuh seperti hantu. Saat pergi, naga hitam itu mengembun. Tubuhnya yang besar seperti gunung. Memikirkan Huang Tianlei dan yang lainnya, mereka menekannya dengan keras. Sun Wei, bawa pergi Huang Yu dan putrinya. Chen Ye dan aku akan memblokir tempat ini. Muncul di udara, Nian Chen menggerakkan pedang panjangnya, menunjuk langsung ke arah Sun Tao di kejauhan, dan berteriak dengan dingin, Sun Tao, tidak ada yang bisa menjaga orang yang ingin dilindungi oleh sekte pedangku. Jika kamu ingin bertarung, kalau begitu ayo bertarung. Di atas ujung pedang, cahaya pedang tiba-tiba melonjak, seolah-olah sedang ditarik. Pedang panjang dengan cahaya hantu itu sebenarnya menempel langsung pada pedang panjang di tangan Nian Chen. Pada saat ini, seolah-olah situasinya telah terbalik, pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan keganasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di masa lalu. Pedang panjang itu datang dengan cepat dan mengelilingi Nian Chen, membentuk penghalang pedang besar. Di kejauhan, wajah Sun Tao pucat. Melihat sosok lemah di penghalang pedang, kemarahan yang tak terkendali muncul dalam sekejap, tapi setelah sekejap mata, kemarahan itu menghilang tanpa jejak. Nak, ayo pergi. Sun Tao melambaikan tangannya dengan lemah, suaranya menjadi serak. Di tanah, ada gelombang suara pelan lagi. Apakah ini berarti di depan Jian Zong, 3.000 King Huan Liu tidak berdaya? Meskipun Sun Tao bukanlah master terkuat dari Sanqian King Huan Liu, namun demikian pula, wanita bertopeng berbaju hitam hanyalah murid dari Sekte Pedang. Murid dari Sekte Pedang sebenarnya memaksa 3.000 pelindung King Huan Liu mundur. Apa yang terjadi hari ini ditakdirkan untuk menjadi hal yang tak terlupakan oleh orang-orang di sini. Kejadian di kota Nebula akhirnya telah berakhir. Namun, saya yakin mereka yang menyaksikan rangkaian guncangan yang ditimbulkannya tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Di kota yang kacau, keluarga Huang jelas lebih kacau. Halaman dalam keluarga Huang, tempat yang indah itu, dipenuhi dengan roh jahat yang tak ada habisnya. Sun Tao tahu bahwa apa yang terjadi hari ini tidak dapat dihentikan, dan begitu kabar menyebar, reputasi Sanqian King Xuan Liu akan menjadi lelucon belaka. Tuan Pelindung, Liu Hanyu berdiri di samping untuk waktu yang lama. Setelah Sun Tao tenang, dia melangkah maju dan memanggil. Ada apa? Sun Tao bertanya dengan dingin. Liu Hanyu menenangkan diri dan segera berkata, saya punya ide untuk menangkap ibu dan anak perempuan Huang Yu, Sun Wei, murid Sekte Pedang, dan pemuda aneh itu. Jika Sanqian King Huan Liu tidak menghadapi Jian Zong hari ini, maka lembah daun maple pada akhirnya akan hancur di tangan Jian Zong. Tidak peduli apa, dia akan memulai perang antara dua kekuatan besar ini. Wajah Sun Tao menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, jika matamu tidak buta dan otakmu tidak rusak, kamu seharusnya tidak lupa bahwa pedang dewa kelahiran yang digunakan oleh murid-murid Sekte Pedang, jika digunakan, akan tidak dapat mencapai alam misterius tingkat kelima dengan kekuatan wanita itu. Kekuatan itu cukup untuk membasmiku, dan pada saat yang sama, setengah dari kota Nebula akan dihancurkan. Mendengar ini, Liu Hanyu terkejut. Dia tahu bahwa apa yang disebut pedang dewa kelahiran itu sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka pedang itu begitu kuat. Namun, meskipun demikian, Liu Hanyu tidak berniat menyerah. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, bolehkah saya bertanya, Tuan Pelindung, berapa lama kekuatan pedang ilahi bisa bertahan? Berapa kali bisa bertahan? Wanita itu menggunakan jurus yang sama. Dan apakah kita benar-benar tidak punya cara untuk menghadapi pedang ini? Setelah mendengar 3 pertanyaan berturut-turut, Sun Tao mengangkat alisnya dan segera terdiam. Setelah sekian lama, dia menatap Liu Hanyu dan berkata sambil tersenyum seperti yang diharapkan dari salah satu dari 4 guru besar di bagian selatan. Northern Territory, saya mengagumi kecerdasan ini. Mendengar ini, Liu Hanyu menghela nafas lega, dan kemudian berkata karena Lord Protector menganggap hal itu mungkin dilakukan, semua master di lembah daun maple di kota Nebula bersedia mematuhi Lord Protector. Jangan khawatir dulu. Sun Tao melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun mungkin,
ada terlalu banyak hal yang perlu didiskusikan dengan hati-hati. Tuan Pelindung, tidak ada waktu untuk menunda. Dengan kekuatan mereka, saya khawatir kita tidak akan dapat melakukan apapun terhadap mereka setelah kita berdiskusi. Sun Tao berkata dengan dingin, tapi yang harus kita hadapi, bagaimanapun juga, adalah murid dari Sekte Pedang. Jika tidak mudah, saya tidak berani mengambil risiko ini. Liu Hanyu segera bertanya, Tuan Pelindung, apa kekhawatiran Anda? Kamu orang yang pintar, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Sun Tao berkata, pedang asal ilahi sangat kuat. Oleh karena itu, untuk menangani gaya ini, Anda memerlukan master yang mirip dengan saya. Ditambah saya, setidaknya 4 orang. Ini hanyalah salah satu dari mereka. Kekuatan gaya ini tidak terbayangkan bagiku, oleh karena itu, orang yang harus mati, artinya, ketika pedang paling kuat, seseorang perlu memblokir gerakan ini secara langsung, sehingga aku bisa memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menjatuhkan pedang itu. Murid Sekte. Kami tidak punya cukup tenaga di sini, jadi saya tidak berani mengambil risiko. Liu Hanyu tiba-tiba tersenyum dan berkata, Tuan Pelindung, apakah Anda lupa bahwa ini adalah keluarga Huang, dan ada 5 penguasa misteri bumi? Dengan kekuatan mereka, mereka dapat membantu Anda menahan kekuatan pedang ilahi. Dan saya percaya bahwa kamu punya cara, biarkan mereka bertindak bersamamu. Sun Tao tidak bisa menahan tawa, tapi tawa itu menghilang seketika. Dia memandang Liu Hanyu dan berkata dengan dingin, saya tahu sepenuhnya pikiran Anda. Jika Anda berani menggunakan 3.000 King Huan Liu untuk berkomplot melawan Sekte Pedang, seluruh domain utara, aku khawatir itu hanya kamu. Liu Hanyu berkata dengan sungguh-sungguh, untuk lembah daun maple, Liu Hanyu tidak punya pilihan, tapi yakinlah, Tuan Pelindung. Mulai sekarang, hanya 3.000 King Huan Liu yang akan mengikuti lembah daun maple. Jika Tuan Pelindung masih merasa tidak nyaman, Liu Hanyu bersedia pergi ke 3.000 King Huan Liu. Sebagai sandera. Nak, kamu benar-benar ambisius. Sun Tao mencibir dan berkata, saya tidak membutuhkan Anda, Liu Hanyu, untuk menjadi sandera saya di San Qian King Huan Liu. Saya mengagumi keberanian Anda, jadi saya percaya pada kebijaksanaan Anda. Anda tidak perlu bicara lebih banyak. Terima kasih, Tuan Pelindung. Liu Hanyu berkata dengan hormat. Di hutan sekitar puluhan mil jauhnya dari kota Nebula, Chen Ye dan Nian Chen berada di puncak bukit, mengamati sekeliling dengan waspada. Ketika mata mereka secara tidak sengaja melewati 3 orang di bawah pohon besar, Chen Ye akan linglung. Apa yang kamu pikirkan? Nian Chen tahu apa yang dipikirkan Chen Ye, tapi dia tidak sama seperti sebelumnya. Aku sedang memikirkan ibuku. Chen Ye tidak menyembunyikan apa yang dia pikirkan. Dia melihat ke kejauhan dan berkata dengan suara rendah, setiap malam, aku memikirkan ibuku, tapi seiring aku tumbuh dewasa hari demi hari, apakah dia akan melupakannya? Apa yang harus aku lakukan? Terlihat seperti, bahkan, aku. Chen Ye, jangan lakukan ini. Nian Chen merasakan sakit di hatinya dan buru-buru berkata, bibi akan baik-baik saja, dan dia tidak akan melupakanmu. Chen Ye, tahukah kamu bahwa tidak peduli bagaimana orang berubah, seorang ibu akan mengenali anaknya dalam sekejap. Ya, saat ini, Chen Ye tampak seperti anak kecil yang tidak berdaya, seolah-olah dia telah kehilangan semua senjata penyerangnya. Tanpa kultivasi dan ketenangannya, dia hanyalah seorang anak kecil yang merindukan ibunya. Nian Chen tidak bisa menahan air mata mengalir di matanya. Dia telah mengenal Chen Ye entah sudah berapa tahun, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat Chen Ye menunjukkan ekspresi seperti itu. Bahkan di tahun-tahun itu, ketika fondasinya hancur dan dia tidak berdaya, dan dia pergi menemuinya secara diam-diam, dia tidak pernah melihatnya selemah anak yang tidak berdaya saat ini. Di Jianzhong, semua orang mengatakan bahwa mereka menderita, mengasihani diri sendiri, dan peduli pada diri mereka sendiri, tetapi siapa yang tahu bahwa Chen Ye lah yang benar-benar menderita? Apakah keluarga kerajaan Dahua dan keluarga Chen benar-benar ditakdirkan untuk tidak bisa hidup berdampingan? Nian Chen berbalik dan melihat ke kejauhan juga. Jika Kaisar Tiongkok besar bisa lebih berwawasan luas dan tidak mengambil inisiatif untuk menargetkan keluarga Chen, dia tidak akan ragu bahwa pangeran tua itu akan menjadi sasarannya, mampu menaklukkan dewa. Jika Kaisar Tiongkok besar bisa bersama Dewa Suci, sama seperti pangeran tua, kita adalah saudara dan saudari dan saling mendukung, lalu apakah semua tragedi tidak akan terjadi? Jika semua ini tidak terjadi, maka orang yang akan selalu berada di sisi Chen Ye adalah Nona Chen, ada apa denganmu? Semua pikiran, semua rasa sakit, Chen Ye menekan semuanya dalam sekejap mata. Chen Ye tahu bahwa kelemahan dan ketidakberdayaannya hanya membuatnya bertahan dalam waktu sesingkat itu.
Terlalu banyak hal dan terlalu banyak orang. Chen Ye tidak bisa melupakan, apalagi tidak berani melupakan, itu tanggung jawabnya. Aku juga memikirkan ibuku. Nian Chen berbalik perlahan, dengan air mata berlinang. Dia juga tidak menyembunyikannya dari Chen Ye. Chen Ye berkata sepertinya kita semua adalah orang yang sama. Nona Chen, bisakah Anda menceritakan kisah masa lalu Anda? Nian Chen mengangguk, dan setelah hening beberapa saat, dia berkata keluargaku sangat sederhana, tapi juga sangat rumit. Sejak aku lahir hingga aku masih berakal sehat, aku ingat ayahku sangat menyukaiku. Meskipun, sayangku keluarga itu penuh dengan intrik, dan banyak orang ingin menyakitiku, tetapi dengan perlindungan ayahku, aku masih memiliki masa kecil yang bahagia. Sampai suatu hari, ibuku tiba-tiba mendatangiku dan memberitahuku bahwa ayahku tidak menginginkan kami lagi. Aku tidak percaya dan ingin lari menemui ayahku untuk menanyakan detailnya, tapi sebelum aku sempat bertanya, aku tahu bahwa ayahku benar-benar tidak menginginkanku lagi. Sejak saat itu, saya tinggal bersama ibu saya dengan bodohnya. Ketika saya masih muda, saya tidak mengerti semua yang ibu saya lakukan untuk saya. Ketika saya besar nanti, saya menyadari bahwa ibu saya tidak ingin saya menjadi kaya dan sejahtera. Dia hanya ingin aku menjadi kaya. Aku ingin menyelamatkan hidupku. Chen Ye tidak bisa tidak terkejut, hidup. Di Gunung Beiwang, ibuku tidak menginginkan apapun, dia hanya ingin menyelamatkan nyawanya sendiri. Bibi, bagaimana kabarmu sekarang? Bagus sekali, dia tinggal bersamaku di Jianzhong. Melihat kerinduan bercampur di mata Nian Chen di balik tabir, Chen Ye tersenyum dan menjabat tangannya, berkata setelah kami mengirim Sun Wei dan Huang Yu ke tempat yang aman, kamu dapat kembali ke Jianzhong. Tidak, aku tidak akan kembali. Nian Chen buru-buru berkata aku berjanji pada sang putri bahwa selama kamu berada di wilayah utara selama 1 hari, aku akan tinggal bersamamu selama 1 hari sampai kamu pergi. Tidak apa-apa, aku tidak bisa menjadi orang berdosa yang menghalangi kamu dan bibimu menikmati kebahagiaan keluargamu, kata Chen Ye sambil tersenyum. Tidak masalah, ibuku juga merasa kasihan pada sang putri, jadi aku tinggal bersamamu hanya untuk membuat ibuku bahagia. Nian Chen memutar matanya ke arah Chen Ye dan berkata, kamu tidak boleh menolak, meskipun begitu jika kamu keberatan, itu tidak akan efektif. Haha, Chen Ye tertawa Nona Chen, Anda tahu, sekarang kita bertemu lagi di Tianyimen, saya selalu merasa bahwa Anda tampak seperti orang yang berbeda. Saya selalu memikirkan saat Anda bersama Ling Er sebelumnya, gadis itu meremas kamu terlalu banyak, dan sekarang kamu telah melepaskan sifat aslimu. Jantung Nian Chen berdetak kencang dan dia dengan cepat berkata saya bukan orang yang berubah, tapi saya sama seperti sebelumnya. Apakah Anda sangat mengenal saya yang dulu? Tentu saja saya tidak mengerti. Saya masih ingat pertama kali Anda menyelamatkan ketiga saudara kita, dan kemudian di ngarai itu, Anda datang untuk membasmi Chang Sun Ran. Nona Chen, apakah Anda lupa, saya memanggil Anda senior. Nian Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum yang mulia putri sering berbicara tentang kabarmu di Chen Ye. Begitu aku bertemu denganmu, kamu ternyata bodoh. Hei, aku bodoh, tapi kamu tidak menyangkalnya, senior. Mendengarkan suara yang sengaja memanjang, Nian Chen berkata dengan marah kamu masih berkata. Apakah kamu ingin membersihkan akun lama? Oke, lalu pelan-pelan, ku dengar sang putri mengatakan banyak hal yang memalukan tentangmu. Lupakan saja, lebih baik tidak mengatakan apapun. Chen Ye melambaikan tangannya berulang kali. Terkikik, ingat, kamu punya pengaruh di tanganku, jadi jangan menyinggung perasaanku, kalau tidak kamu akan menderita. Tawa yang terdengar seperti bel di pagi hari bergema di hutan. Apa yang kamu bicarakan? Kenapa kamu tertawa begitu bahagia? Sun Wei berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum. Nian Chen tertegun dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dalam hatinya saya bahagia karena saya merasakan kebahagiaan. Alangkah indahnya jika ini selamanya. Setelah mengobrol santai beberapa patah kata, Chen Ye bertanya, apakah bibi baik-baik saja? Sun Wei berkata dengan suara yang dalam ini sangat buruk. Tubuhnya sudah terluka parah. Selama bertahun-tahun, dia telah disiksa oleh keluarga Huang, yang menambah luka-lukanya. Sekarang, dia sama sakitnya dengan manusia. Ajak aku melihatnya, mungkin aku bisa membantu. Keluarga ini baru saja bersatu kembali, dan akan sangat kejam bagi Huang Yu jika mereka segera dipisahkan lagi. Ada banyak ramuan di istana Kaisar kuno, dan Chen Ye berharap keluarga ini dapat memiliki masa depan yang bahagia. Tuan Chen, tolong, panggil saja aku Chen Ye. Terlalu tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa kamu bukan tuan muda. Chen Ye tertawa dan berjalan menuju Huang Yu dan putrinya.
Melihat punggungnya, Nian Chen sedikit mengernyit dan bertanya, Sun Wei, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sun Wei menghindari tatapannya. Nian Chen tersenyum lembut dan berkata Sun Wei, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kamu pasti lupa seperti apa pedang di tanganku. Aku akan menemui ibuku. Sun Wei Fei juga melarikan diri, meninggalkan Nian Chen, alisnya semakin menegang. Berjalan ke kaki pohon besar dan melihat ke arah Qin Xinyu, Chen Ye masih merasa tidak nyaman meski sudah bersiap. Saat ini, Qin Xinyu berada dalam kondisi kelelahan, yang tidak dapat dipulihkan dengan kekuatan manusia. Meskipun ada banyak ramuan di Istana Kaisar Kuno, mereka mungkin tidak dapat menyembuhkan Qin Xinyu. Tuan muda, Qin Xinyu memandang Nian Chen yang datang di belakang Chen Ye dan berkata sambil tersenyum nak, terima kasih. Bibi, tolong jangan katakan itu, istirahatlah yang baik. Nian Chen segera menurunkan tubuhnya. Chen Ye bisa melihatnya, begitu pula dia. Dia adalah keturunan terbaik dari Sekte Pedang dan memiliki sumber daya paling banyak, namun pada saat ini, semua yang dimilikinya tidak dapat membantu pria malang di hadapannya. Qin Xinyu mengangkat kepalanya dan memegang tangan Nian Chen, lemah tapi tidak berdaya. Wanita ini adalah murid Sekte Pedang yang luar biasa, dan menantu laki-lakinya Sun Wei juga murid Sekte Pedang, tapi ini bukan cukup untuk membuat mereka melakukannya untuknya. Ibu dan putrinya dapat menghadapi 3.000 King Huan Liu tanpa menyerah. Dalam kehidupan ini, Qin Xinyu telah mengalami terlalu banyak hal. Bahkan yang disebut kerabat pun bisa mengkhianati dirinya sendiri demi keuntungan, apalagi orang luar, oleh karena itu, Nian Chen dan Chen Ye memindahkannya. Nian Chen segera memegang tangannya dan berkata, Bibi, berhenti bicara. Jika ada yang ingin kamu katakan, aku akan menunggu sampai kamu merasa lebih baik dan berbicara perlahan. Qin Xinyu menggelengkan kepalanya jika kamu tidak mengatakannya sekarang, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengatakannya di masa depan. Bu, kamu akan baik-baik saja, kamu pasti akan menjadi lebih baik. Huang Yu tidak bisa menahan tangisnya. Dia akhirnya menyelamatkan ibunya, tapi yang menunggunya adalah kematian. Melihat pemandangan ini, Chen Ye dengan cepat bertanya dalam benaknya Daoling, menurutmu apakah ada yang bisa kamu lakukan? Izinkan saya memasuki tubuhnya dan memeriksanya sebelum saya dapat mengambil keputusan. Chen Ye segera berlutut dan memegang tangan Qin Xinyu yang lain. Cahaya putih tiba-tiba menyala, mengalir ke tubuh Qin Xinyu seperti listrik. Tiba-tiba hati Huang Yu menegang. Para penggarap tidak pernah percaya pada hantu dan dewa. Yang disebut hantu dan dewa hanyalah orang-orang dengan kultivasi yang lebih kuat. Tapi sekarang, dia berdoa, meminta para dewa dan Buddha di langit untuk melindungi nyawa ibunya. Setelah sekitar beberapa menit, cahaya putih kembali menyala. Huang Yu dan yang lainnya langsung menatap Chen Ye tanpa berkedip. Daoling, apa kabarmu? Sangat buruk. Daoling berkata dengan suara yang dalam cedera demi cedera, energi dan jiwa wanita ini semuanya telah terkuras. Dia tidak lagi memiliki esensi manusia. Hati Chen Ye tiba-tiba tenggelam ke dasar. Apa yang disebut asal-usul manusia adalah pernyataan kosong. Kehilangan vitalitas berarti kematian. Meskipun ada banyak ramuan di bawah matahari, dan ada banyak di Istana Kaisar Kuno, vitalitas makhluk hidup adalah bawaan, dan tidak ada perolehan yang dapat menggantikannya. Kalau begitu dia, Yi sudah mati. Chen Ye bertanya dengan sungguh-sungguh. Daoling berkata ya, bahkan jika para dewa dan Buddha dari langit turun, mereka tidak dapat menyelamatkannya. Tetapi guru, tidak ada yang absolut di dunia ini. Keajaiban mungkin saja terjadi. Mata Chen Ye tiba-tiba berbinar. Ya, tidak ada yang absolut di dunia ini, dan keajaiban mungkin tidak terjadi. Dia bahkan tidak membuat pedang surgawi dan Istana Kaisar Kuno terlahir kembali ketika dia paling tidak berdaya. Qin Xinyu tampaknya ditakdirkan untuk mati, tetapi mungkin tidak ada titik balik. Tapi setelah beberapa saat, mata Chen Ye meredup lagi. Bahkan jika mungkin ada titik balik, tubuh Qin Xinyu tidak akan mampu mendukungnya saat itu. Tuan, ada rumput kebangkitan 9 kematian di Istana Kaisar Kuno, yang dapat memperpanjang umur wanita ini sekitar setengah tahun. Chen Ye menghela napas perlahan dan kemudian memberitahu orang-orang di depannya. Meskipun ini adalah berita terbaik di antara kemalangan, ini hanya berlangsung paling lama setengah tahun, dan Huang Yu serta yang lainnya bukanlah orang biasa. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui bahwa keajaiban yang dibutuhkan Qin Xinyu mungkin tidak ada di dunia ini sama sekali. Melihat ekspresi Huang Yu dan yang lainnya, Chen Ye berkata dengan serius tidak peduli apa, ini adalah sebuah harapan. Meskipun saya tidak tahu apakah keajaiban akan terjadi pada akhirnya, apakah Anda akan menyerah? Tentu saja aku tidak akan menyerah, bahkan di saat-saat terakhir.
Huang Yu berkata dengan tegas, lalu melembut, menatap Chen Ye dengan matanya yang indah, dan berkata dengan lembut, Tuan Chen, terima kasih. Kalau kamu senang, belikan aku satu minuman lagi. Chen Ye tertawa, dan segera mengeluarkan rumput kebangkitan 9 kematian yang disebutkan oleh Dao Ling dari Istana Kaisar Kuno dan menyerahkannya ke tangan Qin Xinyu. Mengambil ramuan kebangkitan 9 kematian dengan tangan gemetar, jantung Qin Xinyu belum mati. Jantungnya berdetak lebih cepat saat ini. Dapat memperpanjang umur seseorang yang telah kehilangan kesempatan hidup selama sekitar setengah tahun. Betapa berharganya ramuan ini. Tapi pemuda ini mengeluarkannya tanpa memikirkannya. Mengetahui apa yang dipikirkan Qin Xinyu, Chen Ye tersenyum dan berkata, Bibi, meskipun segala sesuatunya berharga, itu harus digunakan untuk sesuatu, jika tidak, akan sia-sia menyimpannya di sini. Jika kamu ingin bersyukur, maka sembuhlah sesegera mungkin. Jangan biarkan saudara Sun dan Nona Huang khawatir, itu hadiah terbaik untuk saya. Ya, Qin Xinyu tidak ragu-ragu dan segera meminum ramuan kebangkitan 9 kematian. Sebagai seorang ibu, dia ingin hidup dan melihat putrinya menjalani hidup bahagia dengan matanya sendiri. Dan kebaikan besar dari anak-anak muda ini terungkap di sana. Dalam sekejap, dia memikirkan bagaimana cara membalasnya. Ramuan kebangkitan 9 kematian, menurut legenda, memilikinya setara dengan memiliki 9 nyawa, artinya Anda bisa hidup dan mati 9 kali. Tentu saja, yang disebut kematian adalah sebelum vitalitasnya terputus. Untuk seseorang seperti Qin Xinyu, bahkan rumput kebangkitan 18 kematian hanya dapat memperpanjang hidupnya untuk waktu yang singkat. Setelah sekitar beberapa menit, keempat orang itu dapat dengan jelas merasakan bahwa ada vitalitas samar yang perlahan keluar dari tubuh Qin Xinyu. Itu layak untuk rumput kebangkitan 9 kematian. Ketika vitalitas muncul, Qin Xinyu menyapu semua yang sebelumnya. Semua lemah, wajahnya mulai memerah, dan napasnya perlahan menjadi stabil. Sun Wei, ibu bisa hidup setengah tahun lebih lama. Kita masih punya harapan, masih ada harapan. Huang Yu mau tidak mau memeluk Sun Wei, air mata kembali mengalir dari matanya. Kami akan melakukan perjalanan ke seluruh Northern Territory, bahkan jika kami melakukan perjalanan ke seluruh dunia, untuk menemukan keajaiban yang dapat membuat ibu saya menjadi lebih baik. Huang Yu mengangguk dengan berat, menyandarkan kepalanya di dada yang hangat dan kuat itu, dan bergumam, senang rasanya memilikimu di sisiku. Saya juga. Selama sekitar setengah jam, tampaknya semua kekuatan obat dari rumput kebangkitan 9 kematian telah diserap. Qin Xinyu perlahan membuka matanya, dan di matanya, ada cahaya menakjubkan yang tiba-tiba keluar. Pada saat ini, semua kekuatannya sebelumnya sepertinya telah pulih. Ibu, Huang Yu tidak bisa menahan kegembiraannya dan melemparkan dirinya ke pelukan Qin Xinyu. Gadis bodoh, kamu sudah punya suami, dan kamu masih bertingkah genit dengan ibumu. Qin Xinyu tersenyum lembut dan berdiri tanpa bantuan siapapun. Mungkin karena terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun, dia tiba-tiba merasa sedikit tidak stabil. Tuan, nak, terimalah rasa hormat saya. Qin Xinyu berlutut di depan Chen Ye dan Nian Chen. Bibi, apa yang kamu lakukan? Iya Bibi, cepat bangun. Nian Chen dan Chen Ye segera pergi membantu Qin Xinyu, tetapi saat ini, mereka tidak cukup kuat untuk membantu Qin Xinyu. Dengarkan aku. Qin Xinyu memegang tangan mereka dan berkata, hal yang paling membahagiakan dalam hidupku adalah menikahi ayah Huang Yu, tapi yang paling aku sesali adalah ini. Kalau tidak, ayahnya tidak akan mati sama sekali. Bu, maksudmu apa yang terjadi saat itu bukanlah kecelakaan, tapi seseorang melakukannya dengan sengaja. Huang Yu terkejut dan bertanya dengan cepat. Qin Xinyu melanjutkan, saya tidak punya banyak waktu lagi. Kita semua adalah pejuang. Kami memahami bahwa beberapa keajaiban akan ada, tetapi beberapa pasti hanya harapan kami, hanya harapan. Jadi saya mohon pada kalian berdua, sebelum saya pergi kalau begitu, tolong aku merawat mereka dengan baik. Chen Ye terdiam. Huang Yu sudah tahu bahwa kematian ayahnya bukanlah suatu kebetulan. Kemudian, siapa pembasmi sebenarnya tidak sulit ditebak. Yang sebenarnya dimaksud Qin Xinyu adalah jika memungkinkan, bantu Huang Yu membalas dendam. Jika dia tidak bisa, maka lindungi dia semaksimal mungkin. Hanya Jian Zong yang tidak bisa takut pada siapapun atau kekuatan apapun di wilayah utara. Meskipun Nian Chen adalah murid Jian Zong yang luar biasa, dia tidak dapat membuat keputusan atas nama Jian Zong dalam masalah penting seperti itu. Saya pikir Nian Chen akan mendapat masalah, tetapi tiba-tiba, dia mengedipkan matanya dan berkata sambil tersenyum, Bibi, masalah ini sama sekali tidak layak untuk permintaan serius Anda. Serahkan saja pada Chen Ye. Orang ini hanyalah pembuat onar.
Tuanku, jangan khawatir, meskipun kekuatan di wilayah utara sangat kuat, mereka dapat melarikan diri tanpa cedera dari istana Ling Qiao di wilayah timur. Percayalah padanya, itu benar. Huang Yu, Sun Wei, dan Qin Xinyu langsung terkejut. Meskipun mereka berasal dari wilayah utara, bagaimana mungkin mereka tidak pernah mendengar tentang pasukan tingkat penguasa di istana Ling Qiao wilayah timur. Itu tidak kalah kuatnya dengan sekte pedang. Saya tidak menyangka Chen Ye bisa melakukan itu. Chen Ye tidak bisa menahan tawa. Adapun Nian Chen, tidakkah dia tahu bahwa alasan mengapa dia bisa meninggalkan kota Ling Qiao bersama Zixuan dan Ling Er adalah karena senior Tianxian. Tetapi saat ini, karena Nian Chen tidak memiliki masalah, dia tidak akan mendapat masalah apapun. Setelah beberapa saat, Chen Ye berkata dengan serius, jangan khawatir, Bibi, seperti yang dikatakan Nona Chen, saya tahu segalanya, jadi saya tidak akan melakukannya, peduli tentang itu. Terima kasih, terima kasih. Mengungkapkan rasa terima kasih lagi, Qin Xinyu berdiri, memandang 4 orang di depannya, dan berkata, sekarang, saatnya bagi Anda untuk mengetahui harta apa yang saya ambil dari 3.000 King Huan Liu. Ketika Qin Xinyu mengatakan ini, tidak hanya Chen Ye, Nian Chen dan Sun Wei, tetapi juga Huang Yu sangat penasaran. 3.000 King Huan Liu yang dapat dipaksa telah menahan, atau hanya dapat menggunakan beberapa cara secara rahasia. Saya benar-benar tidak tahu benda suci macam apa ini. Setelah beberapa saat, Qin Xinyu membuka tangannya dengan ringan, dan lampu merah tiba-tiba bersinar di udara. Momen cemerlang itu juga dipenuhi dengan perasaan yang kuat. Chen Ye dan 4 lainnya melihat melalui lampu merah. Di dalamnya, ada sabuk sutra yang tampak lembut. Qin Xinyu melambaikan tangannya, lampu merah menghilang, sabuk sutra jatuh ke tangannya, dan mereka berempat bisa melihat lebih jelas. Pita sutra yang panjangnya sekitar beberapa meter ini sangat halus dan penuh spiritualitas, seolah-olah lahir dari langit dan bumi. Sekilas orang bisa tahu bahwa ini adalah hal yang langka. Chen Ye memiliki 2 harta karun kekacauan besar, pedang surgawi dan istana kaisar kuno, serta harta karun kuasi kekacauan seperti menara primordial langit dan bumi. Secara alami, Chen Ye dapat melihat lebih jelas daripada 3 lainnya. Sutra ini mungkin bukan harta karun Hunyuan, tetapi kualitasnya jelas lebih tinggi daripada senjata ilahi. Ini sebenarnya adalah benda antara senjata ilahi dan harta karun Hunyuan. Saya belum pernah mendengar bahwa ada perbedaan lain antara harta karun Hunyuan dan senjata ilahi. Qin Xinyu berkata ini adalah Tian Luoling, yang merupakan harta karun Sanxing Huan Liu. Karena saya mengambilnya, saya dapat meninggalkan Sanxing Huan Liu dan menikahi Huang Yu, yang tidak mereka setujui. Memegang Tian Luoling di tangannya, mata Qin Xinyu tiba-tiba dipenuhi kerinduan yang tak ada habisnya. Tian Luoling lah yang memenuhi cintanya dengan ayah Huang Yu, tetapi karena itu, seluruh keluarga hancur. Siapa yang tahu dengan jelas apakah itu berkah atau kutukan, dan Qin Xinyu bahkan kurang berani mengatakannya. Pastikan apakah yang Anda lakukan saat itu benar atau salah. Ibu, Huang Yu bertanya dengan bingung, karena Tian Luoling adalah objek pelindung sekte San Qian King Huan Liu, saya juga bisa merasakan kekuatannya. Saat itu, dengan kekuatan Anda, bagaimana Anda bisa kehilangannya dalam kecelakaan itu? Sampai hari ini, meskipun dia memahami sesuatu, Huang Yu bersedia menganggapnya sebagai kecelakaan untuk saat ini. Bagaimanapun, hal-hal tertentu dan orang-orang tertentu berada di bawah terlalu banyak tekanan, dan waktu sebenarnya untuk menyelesaikan masalah belum tiba. Qin Xinyu berkata dengan sedih, Tian Luoling belum lengkap, jadi tidak bisa mengerahkan kekuatan maksimalnya, dan saya tidak bisa mengendalikannya. Ya, keempat orang yang hadir tertegun sejenak, tidak mampu mengendalikannya. Qin Xinyu berkata ini terkait dengan identitas saya saat itu. Ini adalah rahasia San Qianxing Huan Liu. Saya tidak ingin menyebutkannya. Jika suatu hari, lupakan saja, jangan bicarakan itu. Meskipun kata-katanya belum selesai, mereka berempat sudah mengerti artinya. Jika suatu saat Tian Luoling bisa dibawa ke dalam aliran 3.000 ilusi murni, maka dengan bantuan Tian Luoling, mereka bisa menyelesaikannya. Tentu saja, premisnya adalah bahwa Tian Luoling dapat dikendalikan, jika tidak, seperti Qin Xinyu. Ketika Chen Ye dan Nian Chen melihat Qin Xinyu menyerahkan Tian Luoling, mereka berdua sedikit terkejut. Bibi, apa yang kamu lakukan? Jika kamu melakukan ini, Chen Ye dan aku akan segera pergi, kata Nian Chen dengan sedikit tidak senang. Dia dan Chen Ye bersedia membantu Sun Wei dan Huang Yu, dan mereka bersedia menyelamatkan Qin Xinyu. Mereka pasti tidak ada di sini untuk benda ajaib ini keluarga. Nak, kamu salah paham. Qin Xinyu berkata dengan tergesa-gesa, sudah bertahun-tahun sejak saya mendapatkan Tian Luoling,
tetapi saya tidak dapat memperbaikinya. Selama periode ini, saya juga berpikir untuk membiarkan Xiao Yu memperbaikinya. Sayangnya, Xiao Yu tidak bisa mendapatkan Tian Luoling. Chen Ye mengerutkan kening dan berkata, maksud Anda, Nona Chen dan saya telah dikenali oleh Tian Luoling. Meskipun Chen Ye telah melihat banyak hal, dia masih tidak begitu percaya bahwa Tian Luoling adalah sesuatu dari San Qian King Huan Liu. Bahkan Qin Xinyu, murid San Qian King Huan Liu, tidak dapat memperbaikinya, dan Huang Yu setidaknya adalah Qin Xinyu. Putri Yue memiliki hubungan darah, tetapi dia tidak dikenali. Jika saya mengatakan ini, Anda tidak akan percaya. Mengapa Anda tidak mencobanya dan Anda akan mengetahuinya? Qin Xinyu tersenyum dan berkata letakkan tanganmu di Tian Luoling dan gunakan Xuan Qi untuk mengaktifkannya. Jika tidak mendapat persetujuan, dia tidak akan bereaksi dengan cara apapun. Karena itu, Chen Ye dan Nian Chen tidak lagi bergumul dengan apapun. Mereka berdua meletakkan tangan mereka di atas Tian Luoling, dan segera energi mereka yang dalam perlahan mengalir. Berdengung. Ketika energi mendalam kedua orang itu disuntikkan ke Tian Luoling, cahaya merah terang melonjak ke udara lagi. Alis Chen Ye mengembun, dan dia merasakan aura dan spiritualitas Tian Luoling tampak hidup, yang berarti salah satu dari dirinya dan Nian Chen benar-benar telah dikenali oleh Tian Luoling. Hal ini agak terlalu aneh. Senjata ilahi, bahkan harta karun Hunyuan, tidak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tuannya secara otomatis. Siapa yang bisa mendapatkannya dan menyempurnakannya, tetapi Tian Luoling dapat memilih tuannya sendiri. Nona Chen. Chen Ye meminumnya dengan ringan dan menarik telapak tangannya seperti kilat. Nian Chen perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata Tian Luoling tentu saja sangat berharga, dan hal itu telah membuat Bibi terlalu sedih di masa lalu, tetapi kita tidak dapat menyangkal bahwa sekarang ini adalah rezeki emosional Bibi. Saya tidak dapat dengan egois menerimanya, dia. Banyak sekali orang yang memperjuangkan sesuatu, tidak peduli apakah itu bisa digunakan atau tidak, hal itu dikatakan di tangan mereka ketika mereka mendapatkannya. Qin Xinyu tergerak oleh tingkah laku kedua orang ini, dan dia segera tersenyum dan berkata gadis itu benar, tapi sekarang Xiao Yu dan Sun Wei ada di sisiku, mengapa aku harus merasa terlalu sedih tentang mereka dalam waktu yang terbatas. Di masa lalu, Nian Chen tetap diam. Setelah beberapa saat, Chen Ye berkata, Nona Chen, karena ini adalah pilihan Tian Luoling sendiri, sebaiknya Anda menerimanya. Ah, Nian Chen tahu bahwa dia, Chen Ye, bukanlah orang seperti itu. Dia lebih menghargai emosi daripada orang lain. Atas nama Nona Chen, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bibi saya. Chen Ye tersenyum, mengambil Tian Luoling dan menyerahkannya ke tangan Nian Chen, lalu berkedip. Yang terakhir adalah orang yang cerdas, dan setelah berpikir sejenak, dia mengerti. Di tangan Qin Xinyu, Tian Luoling pasti akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi keluarga mereka. Di tangannya sendiri, dia tidak hanya dapat memperbaiki Tian Luoling, tetapi juga membantu mereka menghilangkan beberapa masalah. Setelah memikirkannya, Nian Chen tidak berniat menolak. Adapun untuk mengambil alih masalah besar ini, Nian Chen tidak pernah memikirkan apa dampaknya terhadap dirinya di masa depan. Tentara datang untuk memblokirnya, air mengalir dan tanah banjir, dan Chen Ye ada di sisi Anda, tidak ada yang perlu ditakutkan. Terima kasih, Bibi. Nian Chen mengucapkan terima kasih, lalu segera duduk bersila dan mulai menyempurnakan Tian Luoling. Gadis yang baik. Dengan dia, Sekte Pedang pasti akan lebih makmur di masa depan. Qin Xinyu tertawa, lalu menatap Chen Ye dan berkata masalah di sini sudah berakhir untuk saat ini. Tuan muda seharusnya ada di sini, untuk berlatih. Saya telah berada di Northern Territory selama bertahun-tahun dan mengetahui banyak hal. Guru, apa yang ingin Anda ketahui? Panggil aku Chen Ye. Mata Chen Ye sedikit menyipit dan dia berkata saya benar-benar memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada bibi saya. Tujuan utama kedatangan saya ke wilayah utara adalah untuk pergi ke Ngarai Terlarang. Bisakah bibi memberitahu saya bahwa jika Anda memasuki Ngarai Terlarang, apakah itu perlu dipersiapkan? Meskipun ada pedang surgawi dan istana kaisar kuno, Ngarai Terlarang tidak memiliki apa yang disebut tabu bagi Chen Ye, tetapi lebih baik berhati-hati dalam segala hal. Jika itu bisa menjadi area terlarang, bahkan Master Seng Xuan pun harus membayar harga yang mahal ketika mereka sampai di sana. Harga tersebut harus diwaspadai. Mungkin Nian Chen dapat memahami situasi tertentu, tetapi Chen Ye tidak ingin dia mengetahui kehati-hatiannya, jangan sampai kata-katanya tidak dihitung. Kamu akan pergi ke Ngarai Terlarang. Sun Wei dan Huang Yu terkejut. Sun Wei buru-buru berkata Tuan Chen, jika tidak ada alasan untuk pergi, bahkan jika ada alasan untuk pergi, Anda tidak bisa pergi.
Bukan hanya itu tempat terlarang, ini jalan buntu, tidak ada jalan kembali. Aku harus pergi. Chen Ye perlahan menutup matanya, sendewa tekad muncul di tengah alisnya. Mendengar ini, Sun Wei menjadi semakin cemas, dia tahu jika Chen Ye pergi ke Forbidden Canyon, maka Nian Chen pasti akan menemaninya. Dalam keputusasaan, Sun Wei berseru Chen Ye, kamu tidak bisa pergi ke ngarai terlarang, jika tidak, kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Chen Ye tiba-tiba membuka matanya, menatap Sun Wei, dan sedikit mengangkat alisnya. Sebelum Chen Ye dapat mengajukan pertanyaan, Qin Xinyu berkata perlahan memasuki ngarai terlarang, mungkin tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Bu, benarkah? Sun Wei bertanya dengan tergesa-gesa. Sampai batas tertentu, Chen Ye dan Sun Wei adalah tipe orang yang sama. Mereka tidak akan pernah menyerah begitu mereka mengambil keputusan. Sun Wei benar-benar memahami apa yang disebut penyesalan seumur hidup entahlah, pada akhirnya kita hanya berpisah. Qin Xinyu mengangguk, matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan berkata, seseorang datang. Sepertinya mereka datang untuk kita. Itu Sun Tao dan keluarga Huang. Wajah Chen Ye sedikit berubah, dan dia segera berkata Bibi, tidak peduli seberapa kuat barisan yang akan datang, mari kita tangani dulu. Qin Xinyu sedikit khawatir, tetapi setelah melihat ekspresi yang sama pada Chen Ye dan putri serta menantunya, dia tahu ini hanya bisa terjadi, jadi dia tidak lagi menolak dan perlahan duduk kembali. Mungkin karena cedera serius jangka panjang, dia sedikit lelah sekarang, dan wajahnya pucat. Tuan Chen, nanti, tidak peduli seberapa serius situasinya, Anda harus terus mengawasi Nona Chen dan jangan pernah membiarkan dia menggunakan pedang sucinya. Konsekuensinya terlalu serius. Nona Chen tidak dapat bertahan dengan aman dengan kekuatannya saat ini. Sun Wei melirik Nian Chen, yang masih menyempurnakan Tian Luoling, dan dengan cepat berkata pada Chen Ye. Chen Ye berkata saya mengerti, Anda juga harus berhati-hati. Jika mereka berani datang, mereka tidak akan peduli dengan identitas dan status apapun. Oleh karena itu, kita mungkin tidak semua harus berjuang mati-matian. Selama beberapa orang bisa pergi, maka krisis akan teratasi. Jadi, jika kamu punya kesempatan, jangan ragu. Sun Wei tercengang. Tepat ketika dia hendak membujuk Chen Ye, serangkaian angin kencang dan kencang datang dari kejauhan dan melesat. Setelah beberapa saat, Chen Ye, Sun Wei dan Huang Yu sudah dapat melihat bahwa orang di depan tidak lain adalah Sun Tao. Orang pertama adalah Sun Tao, di belakang Sun Tao adalah Huang Tianlei dan Huang Tianting, diikuti oleh tiga bersaudara Huang Zhongling, diikuti oleh Yao Tong, dan banyak master dari keluarga Huang. Yang mengejutkan Chen Ye adalah Liu Hanyu dan beberapa master dari lembah daun maple juga termasuk di antara kelompok orang ini. Tampaknya Liu Hanyu berencana untuk merangkul pohon besar 3000 King Huan Liu, dan dia juga harus berpikir bahwa dengan barisan mereka, mereka pasti dapat menyimpan semuanya di sini. Chen Ye tersenyum serius. Dibandingkan dengan Yundong Liu, Tuan Han Liu Hanyu jauh lebih baik dalam hal strategi mental, taktik, dan sebagainya di ujung jarinya dan menampilkannya dengan sangat mahir. Sayangnya hari ini ditakdirkan untuk membuat mereka semua kembali dengan sia-sia. Sebelum sekelompok orang tiba, Chen Ye melompat ke udara dan tertawa keras penjaga matahari. Tuan Huang, semuanya, tolong jangan terlalu sopan. Saya sangat malu mengantar Anda pergi secara langsung. Kecuali Sun Tao dan Yao Tong, semua orang telah melihat dengan mata kepala sendiri metode dan kekuatan pemuda yang masih asing bagi mereka ini. Dia dikatakan sebagai salah satu generasi muda terbaik di Northern Territory. Saya yakin tidak ada yang akan keberatan, namun kebanyakan orang yang datang kali ini adalah master tua yang sudah terkenal sejak lama. Bukan saja orang asing ini tidak takut sama sekali, tetapi ada rasa provokasi yang kuat dalam kata-katanya. Tidak heran dia masih begitu muda dan memiliki kekuatan yang begitu besar sehingga bahkan banyak orang dari generasi yang lebih tua pun takut padanya. Hanya mereka yang tidak panik, takut, dan tidak takut ketika menghadapi kekuatan yang memenuhi syarat untuk memasuki jalan menuju puncak tertinggi. Segera setelah Sun Tao dan yang lainnya tiba di depan Chen Ye, ada sosok satu demi satu, bergegas masuk dari hutan di sekitarnya dan mengelilingi ruang terbuka kecil. Meskipun Sun Tao juga tahu bahwa Chen Ye sangat luar biasa, pikirannya tidak tertuju pada yang terakhir. Setelah tiba, matanya dengan cepat melirik ke arah Qin Xinyu dan Nian Chen. Melihat Qin Xinyu yang masih dalam kondisi menghembuskan banyak energi dan sedikit menghirup, serta melihat Nian Chen dalam kondisi berkultivasi, Sun Tao tidak bisa menahan tawa. Dewa selalu menyayangi San Qian King Huan Liu saya. Dia juga tahu bahwa tidak ada yang bisa mengambil barang San Qian Xing Huan Liu saya.
Penjaga Sun mengabaikan murid-murid Sekte Pedang dan ingin melakukan sesuatu yang tidak pantas padanya. Apakah kamu, San Qian King Huan Liu, benar-benar ingin menjadi musuh Sekte Pedang? Melihat orang di seberangnya, Chen Ye berkata dengan tenang. Anak muda, kamu juga anggota dari Sekte Pedang. Ekspresi Sun Tao sedikit berubah, memberitahu orang-orang bahwa meskipun dia siap menyerang Nian Chen, dia masih waspada terhadap Jian Zong. Liu Hanyu sekarang menjadi sosok yang populer di depan Sun Tao. Dia mendatangi Sun Tao dan merendahkan suaranya dan berkata, Tuan Pelindung, saya dapat memastikan bahwa anak laki-laki ini jelas bukan anggota dari Sekte Pedang, tetapi hubungannya dengan wanita itu sangat dekat. Sangat bagus. Sun Tao mengangguk diam-diam, lalu berkata dengan dingin, wah, dengan kultivasimu, kamu bisa memiliki masa depan yang sangat cerah. Sayang sekali kamu memilih teman yang salah. Jadi, jangan salahkan aku. Pelindung Sun, tunggu. Chen Ye tiba-tiba berteriak, Tuan Pelindung, apa pendapat Anda tentang bakat saya? Liu Hanyu buru-buru berkata, Tuan Pelindung, pria ini ingin menunda waktu dan menunggu wanita itu menyelesaikan latihannya. Mendengar ini, Chen Ye mencibir dan berkata, penjaga matahari, Anda juga adalah Master San Qian King Huan Liu. Melihat seluruh wilayah utara, Anda memiliki status Anda. Mungkinkah Anda begitu tidak percaya diri? Selain itu, saya melakukan ini untuk Sun. Lindungi Dharma dengan baik, jangan sampai kamu menyesalinya. Menyesal? Sun Tao sedikit mengernyit, lalu berkata, wah, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan secara langsung. Jangan merahasiakannya. Baiklah, aku akan mengatakan yang sejujurnya padamu. Chen Ye berkata, penjaga matahari, banyak orang yang hadir telah melihat bakat saya dalam berkultivasi. Saya tidak sombong. Selama Anda memberi saya waktu, saya akan menjadi kuat di masa depan. Liu Hanyu dan yang lainnya akan memandikan saya ketika waktunya tiba. Sekalipun kakimu basah, kamu tidak akan memenuhi syarat. Nak, kamu sombong, teriak Liu Hanyu dan para master lembah daun maple dengan marah. Chen Ye tidak bisa menahan senyum dan berkata, saya pikir Pelindung Sun akan setuju dengan apa yang saya katakan, kan? Karena saya adalah orang yang luar biasa, saya ingin bertanya kepada Pelindung Sun, apakah Anda memiliki pemikiran di hati Anda? Mata Sun Tao tiba-tiba berkedip, dan Liu Hanyu menjadi cemas dan berkata dengan cepat, Tuan Pelindung, anak laki-laki ini sangat licik. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan wanita itu. Bagaimana dia bisa bergabung dengan San Qian King Huan Liu? Apakah Anda setuju atau tidak tergantung sepenuhnya pada ketulusan dan kepentingan, kata Chen Ye dengan tenang, selama kepentingannya mencukupi, tidak ada yang tidak mungkin. Bukankah Huang Tianlei dan yang lainnya bersedia menyerang kerabat mereka sendiri? Wah, kamu sangat lancang, teriak Huang Tianlei dan yang lainnya dengan marah. Dalam hal ini, bahkan jika saya membantu San Qian King Huan Liu hari ini, dengan bantuan pengaruh kekuatan yang kuat ini, saya masih tidak dapat menghentikan mulut Yuyu. Mulai sekarang, dia, keluarga Huang, tidak akan pernah bisa menyingkirkannya reputasi sebagai orang yang kejam dan tidak adil. Dan karena itu, keluarga Huang akan berada dalam kesulitan mulai sekarang. Bahkan dengan dukungan San Qian King Huan Liu, mereka tidak akan bisa menyingkirkan situasi ini. Dan bagaimana San Qian King Huan Liu bisa memiliki kesan yang kuat pada orang yang kejam dan keluarga yang tidak adil? Dan kepercayaan yang cukup. Saya telah melakukan segala macam hal seperti melepaskan 5 atau 6, jadi bersikap sombong tidak berarti apa-apa. Chen Ye memandang Sun Tao dan berkata, penjaga Sun, apa pendapatmu tentang lamaranku? Setelah hening beberapa saat, Sun Tao berkata dengan suara yang dalam, bagaimana kamu ingin membuatku percaya bahwa perkataanmu tulus? Chen Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, penjaga matahari, satu hal yang perlu Anda ketahui adalah bahwa apa yang disebut ketulusan membutuhkan kekuatan dan latar belakang yang kuat. Yang saya butuhkan sekarang adalah manfaat yang cukup. Saya percaya selama 3 manfaat itu Qian King Huan Liu telah memberiku cukup, maka aku ikhlas. Mata Sun Tao tiba-tiba berubah dingin, menurut keinginanmu, di masa depan, jika San Qian King Huan Liu ku tidak dapat memberikan apa yang kamu inginkan, kamu akan melakukan pengkhianatan. Tidak, tidak. Chen Ye tersenyum dan berkata, dengan metode San Qian King Huan Liu Anda, jika saya memasuki sekte, apakah Anda tidak memiliki cara untuk membuat saya setia selamanya? Jika tidak, bukankah San Qian King Huan Liu terlalu sia-sia? Kamu benar, begitu kamu memasuki San Qian King Gen Ryu, kamu tidak akan bisa mengambil keputusan. Sun Tao tertawa, tapi kemudian mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan dingin, tetapi sebelum itu, sebelum saya menemukan minat yang cukup untuk membuat Anda terkesan, pertama-tama saya ingin melihat bahwa Anda dapat membantu saya dengan 3.000 King Huan Liu melakukan apa.
Tidak perlu melakukan apapun, karena aku layak direnggut oleh kekuatan apapun di dunia. Pelindung matahari, setelah melewati desa ini, tidak akan ada tokoh seperti itu, kata Chen Ye acuh tak acuh. Sun Tao tertawa, apa yang kamu katakan itu benar, tetapi kamu harus menunggu sampai kamu meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Di dunia ini, tidak semua orang jahat bisa bertahan sampai akhir. Chen Ye mengangguk dan berkata, tetapi saya percaya bahwa mereka yang merupakan penjahat berbakat akan selalu memiliki peluang lebih besar untuk mencapai akhir daripada yang lain. Pelindung Sun, mengapa Anda tidak memikirkannya dengan hati-hati? Juga, jika Anda menyerah, jika masalah ini dilaporkan kembali ke San Qian King Xian Liu, apakah menurut Anda tidak akan dihukum? Semua orang di sini setia kepada Tuan Pelindung. Siapa yang akan membocorkan apa yang terjadi di sini? Liu Hanyu berkata dengan suara dingin, menyanjungnya. Apakah seperti ini? Chen Ye terkekeh, biar ku tebak, pelindung matahari, kurasa Liu Hanyu seharusnya mengajukan diri, dan itu juga harus menjadi sarannya, karena Nona Chen berkata bahwa Sekte Pedang ingin menghancurkan lembah daun maple, dan dia hanya bisa memprovokasi itu. San Qian King Huan Liu dan Jian Zong bertarung agar lembah daun maple bisa aman. Saya kira orang-orang dari keluarga Huang mengikuti Anda ke sini untuk berpartisipasi dalam operasi ini, dan mereka pasti tidak mau melakukannya, tetapi mereka harus datang. Jika mereka datang, masih ada secercah harapan. Kalau tidak, pelindung Sun, kamu akan menjadi orang pertama yang dibasmi. Saya terus menebak, di kota Nebula, Nona Chen memegang pedang dewa di tangannya. Pelindung Sun sangat terkejut sehingga Anda bahkan tidak memiliki niat untuk bertarung, tetapi sekarang Anda membawa orang untuk mengejar Anda. Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang di kota Nebula. Kenapa, pelindung matahari, kamu berencana mengambil tindakan saat kamu tidak berada di kota Nebula? Chen Ye tersenyum dan berkata, saya pikir seseorang pasti telah memberi Anda ide kepada pelindung matahari, membuat Anda berpikir bahwa Anda dapat menangani pedang ilahi Nona Chen. Tapi metode apa ini, Tuan Huang, dapatkah Anda memikirkannya? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang di keluarga Huang berubah drastis. Semua orang tidak bodoh. Keluarga Huang memang dipaksa. Tentu saja, ketika mereka dipaksa, mereka hanya meminta mereka untuk membasmi beberapa orang di sini tanpa berkata apa-apa banyak. Tapi sekarang setelah Chen Ye mengingatkan mereka, keluarga Huang tiba-tiba merasa seperti mereka tiba-tiba sadar. Sun Tao merasa ngeri. Pemuda ini sangat pintar. Dia tidak tahu apa-apa, tapi dia bisa menebak semuanya dengan jelas. Liu Hanyu, keluarga Huangku dan lembah daun maplemu disumpah tidak cocok. Huang Tianlei tidak berani marah pada Sun Tao. Semua amarahnya hanya bisa ditujukan pada Liu Hanyu, yang juga pelakunya. Liu Hanyu mendengus dingin dan berkata dengan suara dingin, Huang Tianlei, keluarga Huang Anda menyiapkan panggung dan termasuk saya di lembah daun maple, keluarga Fang, dan Yao Dongtian. Setelah apa yang terjadi, keseimbangan ini memang harus diselesaikan, tetapi sekarang, tolong jelaskan, jika kamu merusak masalah penting pelindung, semua orang di keluarga Huangmu akan menunggu untuk mati. Ya, urusan pelindung Sun tidak dapat dihancurkan, tetapi orang-orang dari keluarga Huang tidak harus digunakan sebagai umpan meriam. Tuan Huang, jangan biarkan orang lain mengambil pujian setelah Anda melakukan sesuatu. Dengan cara ini, bahkan saya merasa malu padamu. Saat kata-kata itu keluar, wajah keluarga Huang berubah drastis lagi. Melihat ini, Chen Ye tersenyum tenang dan berkata, penjaga matahari, apakah kamu masih berpikir bahwa orang-orang ini dapat menyimpan semua rahasia di sini untukmu? Saya selalu tahu bahwa hanya orang mati yang akan menyimpan rahasia. Sun Tao tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Semua orang di keluarga Huang, termasuk Liu Hanyu dan yang lainnya, semuanya berpikir dalam hati mereka saat ini ke Sun Tao perlahan mundur dengan. Jadi pelindung Sun, jika kamu ingin melakukan apa yang ingin kamu lakukan, yang paling aman adalah aku yang mengambil tindakan. Tentu saja, sebelum itu, kamu harus menghilangkan masalah yang tidak perlu ini terlebih dahulu, agar aku bisa bekerja dengan ketenangan pikiran. Chen Ye berkata tanpa ekspresi, meskipun semua orang tahu itu adalah provokasi, dia tetap tidak bisa menolak dan tidak bisa menenangkan pikirannya. Ini adalah konspirasi. Pada saat ini, hati setiap orang dipenuhi dengan rasa dingin yang datang dari hati mereka. Kata-kata itu langsung menyentuh lubuk hati terdalam orang-orang. Kata-kata itu kasar tetapi jujur. Tidak ada yang meragukan kebenaran perkataan pria. Sun Tao semakin menyesalinya. Bukan karena dia menyesali keputusannya untuk mengambil tindakan ini, tapi dia tidak menghentikan pemuda aneh ini untuk mengatakan apapun pada awalnya. Sekarang,
Setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda di dalam hati mereka, dan bahkan Sun Tao tidak dapat menekannya. Bahkan jika semua orang di sini masih bisa bergabung dengan Sun Tao dalam membasmi orang-orang ini, termasuk murid Jianzong dan pemuda ini, dia tahu bahwa setelah kejadian itu selesai, akan ada masalah yang lebih besar. Bocah berlidah tajam, aku ingin melihat apa lagi yang bisa kamu katakan setelah semua gigimu dicabut. Tepat ketika semua orang tercengang, sesosok tiba-tiba terbang seperti kilat. Sasarannya bukanlah Chen Ye, tapi Nian Chen, yang masih menyempurnakan Tian Luoling. Yao Tong, wajah Chen Ye menjadi dingin, dan dia bergerak untuk mencegahnya. Dia meninju dan memukul Yao Tong dengan kekuatan besar. Nona Yao Tong, Anda belum selesai berbicara. Apa yang ingin Anda lakukan? Apakah Anda ingin membasmi Nona Chen terlebih dahulu, lalu memaksa semua orang untuk berdiri satu perahu dengan Anda? Saya berkata pelindung Sun, ini 3 Anda 1000 King Huan Liu jika demikian, itu akan terlalu dingin, bukan? Setelah mencegat Yao Tong, Chen Ye tertawa. Brengsek. Sun Tao mengumpat dengan marah, tapi saat ini, dia benar-benar tidak punya solusi yang baik. Kecuali dia bisa membasmi semua orang yang hadir untuk menutupi sepenuhnya apa yang terjadi hari ini, jika tidak. Tuan Pembela, saya, 3000 King Huan Liu Ma, di lembah daun maple akan selalu patuh, dan aku, Liu Hanyu, bahkan lebih bersedia membantu melindungimu dari semua masalahmu. Di udara, Liu Hanyu berteriak keras, dan saat kata-katanya melayang, beberapa master dari lembah daun maple menembak pada saat yang sama, dan sasarannya tetaplah Nian Chen. Liu Hanyu, bukannya aku meremehkanmu di lembah daun maple, tapi hanya orang-orang ini, ditambah kamu, Liu Hanyu, tidaklah cukup. Sun Wei tersenyum panjang dan muncul seperti hantu, muncul di depan Nian Chen. Di pedang panjangnya, cahaya pedangnya seperti kilat. Selama Sun Tao, Huang Tianlei dan Huang Tianting tidak terlibat, orang lain yang hadir tidak dapat mengancam beberapa dari mereka. Setelah melihat, Chen Ye menoleh ke belakang dan berkata dengan tenang, Tuan Huang, Liu Hanyu telah mengambil memimpin. Kalian sudah mengambil tindakan. Mengapa kalian tidak mengambil tindakan? Jangan lupa, kamu tidak dipercaya oleh pelindung Sun. Jika kamu gagal bertindak secara efektif, keluarga Huangmu akan tersingkir sepenuhnya. Nak, diam. Sun Tao berteriak dengan tajam, Tuan Huang, saya berjanji kepada Anda berdasarkan reputasi San Qianxing Huan Liu selama bertahun-tahun bahwa setelah kejadian ini, keluarga Huang akan menerima dukungan terbesar dari San Qianxing Huan Liu dan tidak akan pernah membakar jembatan. Tolong. Tuan Huang, menurut saya reputasi San Qianxing Huan Liu tidak dapat dipercaya. Jika tidak, Anda akan dipaksa melawan Jianzong. Di wilayah utara, saya khawatir kekuatan Jianzong bahkan lebih menakutkan, bukan? Sebelum Sun Tao menyelesaikan kata-katanya, suara Chen Ye perlahan menyebar, dengan maksud untuk tidak menyerah sampai seseorang marah. Yao Tong, bantu Liu Hanyu dan basmi orang-orang itu. Saya akan menangani anak ini secara pribadi. Tuan Huang, Anda keluarga Huang tidak perlu melakukan apapun, tetapi manfaatnya tidak akan berkurang. Anda dapat melihat ketulusan saya. Mendengar ini, Chen Ye tertawa terbahak-bahak, haha, Tuan Huang, ketika Anda sampai di sini, apakah Anda melakukannya atau tidak, selama Anda berdiri di sisi San Qianxing Huan Liu, hasilnya sebenarnya akan sama. Rahasia besarnya diketahui oleh Anda, apakah menurut Anda pelindung matahari akan merasa nyaman? Akankah San Qianxing Xian Liu merasa nyaman? Aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia sampai aku memotongmu menjadi beberapa bagian. Sun Tao berteriak keras, mengambil satu langkah ke depan, dan segera muncul di depan Chen Ye seolah-olah ruang itu bergerak. Dia membengkokkan telapak tangannya menjadi cakar, energi misterius melonjak, dan angin dari cakar itu terasa tajam berubah menjadi cakar elang yang bersinar, merobek udara. Dia dengan keras menembak ke arah Chen Ye. Chen Ye menginjak ruang dengan keras, dan sosoknya melesat ke arah langit. Matanya penuh dengan senyuman saat ini. Banyak orang dari keluarga Huang mundur keluar hutan di bawah kepemimpinan Huang Tianlei. Tanpa tekanan dari keluarga Huang, meskipun Sun Tao adalah Master Suan tingkat 9, dan tentu saja ada beberapa orang dari lembah daun maple seperti Yao Tong dan Liu Hanyu, tidak ada bahaya besar jika dia bisa menghadapinya, itu sendiri. Ayah, apakah kita benar-benar harus berdiri dan menonton? Huang Zhongling bertanya dengan tidak wajar di luar hutan. Huang Tianlei menarik napas panjang dan berkata yang disebut langkah salah, langkah salah. Saya tidak menyangka bahwa wanita bertopeng berbaju hitam adalah murid Sekte Pedang, dan saya tidak menyangka bahwa Sun Wei sebenarnya adalah muridnya, anggota dari Sekte Pedang. Pemuda itu benar, hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Kali ini,
Bahkan jika beberapa dari kita tidak mati di bawah pedang murid Sekte Pedang, Sun Tao mungkin tidak akan membiarkan kita pergi. Huang Tianting mengumpat dengan marah orang pembawa sial Liu Hanyu, jika bukan karena dia, keluarga Huang kita tidak akan berada dalam situasi ini meskipun itu sulit. Huang Tianlei berkata dengan sedih keluarga Huang telah sangat terlibat dalam situasi ini dan tidak dapat melarikan diri. Setelah itu, tidak peduli siapa yang menang, keluarga Huang tidak akan dapat bertahan. Bisakah kita menunggu untuk mati? Semua orang di keluarga Huang telah kehilangan energinya. Mereka terjebak di antara Jian Zong dan San King Huan Liu. Belum tentu demikian. Mata Huang Tianlei tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, sekarang, kita hanya bisa menunggu. Tunggu apa lagi? Huang Tianlei mencibir dengan sungguh-sungguh tunggu sampai mereka berdua kalah. Mungkin mereka sedang memikirkan banyak hal, tetapi mereka telah mengabaikan satu hal. Jumlah orang dari dua kekuatan besar yang datang ke sini terlalu sedikit, tidak cukup untuk saya keluarga Huang untuk dapat bertarung setelah pertempuran mereka. Kendalikan hidup mereka. Huang Zongxing mengerutkan kening dan berkata paman kedua, ini memang satu-satunya jalan keluar bagi keluarga Huang saya, tetapi dengan budidaya tingkat ke-9 Sun Tao, akan terlalu mudah untuk membasmi Huang Yu dan yang lainnya, apalagi Yao Tong. Dengan bantuan Liu Hanyu, kecil kemungkinan kedua belah pihak akan menderita. Mendengar ini, Huang Tianlei tiba-tiba menjadi santai dan berkata, mereka berpikir bahwa karena murid-murid Sekte Pedang sedang berlatih saat ini, mereka tidak akan cukup menjadi ancaman, tetapi saya selalu merasa bahwa di antara anak-anak muda ini, yang paling menakutkan bukanlah murid Sekte Pedang. Seorang murid Sekte, tapi pemuda aneh itu. Apakah kamu lupa bahwa pukulan dari monster tua suling hanya melukainya sedikit, dan pada saat itu, dia hanya berada di level ke-6 Li Xuan. Setelah mengatakan ini, anggota keluarga Huang yang lain merasa sedikit lebih lega. Chen Ye telah mengalahkan 3 master besar satu demi satu dengan usahanya sendiri. Kekuatan Chen Ye telah dipertimbangkan di hati orang-orang di kota Nebula. Setidaknya master di bawah tingkat ke-5 Bumi Suan tidak dapat menahannya sama sekali. Meskipun kultivasi Sun Tao sudah maju, sepertinya mustahil membasmi pemuda ini dengan mudah, bukan? Tak seorang pun di keluarga Huang, termasuk Huang Tianlei, pernah mengira bahwa anak muda bisa mengonsumsi Sun Tao terlalu banyak. Selama dia mengonsumsi 20%, itu sudah cukup. Pada saat itu, Sun Tao pasti tidak akan menjadi musuh Huang Tianlei dan Huang Tianting. Adapun yang lainnya, 3 bersaudara Huang Zongling, ditambah tuan-tuan ini. Memikirkan hal ini, semua orang di keluarga Huang menunjukkan penampilan yang garang. Selalu tidak nyaman untuk bergantung pada orang lain untuk bertahan hidup. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, bagaimana bisa menjadi bebas dan bebas. Saya juga ingin berterima kasih kepada Liu Hanyu dan Sun Tao karena telah memberikan ide yang bagus. Jauh di langit, niat membasmi Sun Tao sangat besar. Pemuda di seberangnya telah menghancurkan hampir semua kekuatan di sekitarnya hanya dengan satu mulut. Sun Tao tahu mengapa Liu Hanyu bersikeras, tapi saat ini, dia punya beberapa perhitungan. Nak, jika kamu tidak membasmi orang tak dikenal di tanganku, beritahu aku namamu. Saat kamu bisa membasmiku, belum terlambat untuk mengatakan ini. Chen Ye tertawa main-main, wajahnya menjadi dingin, dan dia berhenti berbicara omong kosong. Sosoknya bergegas keluar seperti batu besar yang bergegas menuju makanan. Di atas tinjunya, cahaya gelap tiba-tiba muncul, disertai dengan fluktuasi yang disebabkan oleh kekuatan melahap keras. Aku akan mencobanya dan melihat betapa hebatnya dirimu. Sun Tao berteriak dengan keras, melangkah ke depan, energi yang dalam di tubuhnya tersapu, dan dengan pukulan, energi yang dalam yang kuat itu sepertinya berubah menjadi harimau yang mengaum, bercampur dengan fluktuasi yang mengejutkan, dan meledak langsung ke arah Chen Ye. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan dengan keras, dan gelombang energi yang menakjubkan keluar dari tengah. Dalam kekacauan, ekspresi Sun Tao tiba-tiba berubah. Energi dalam lawan benar-benar bisa menelan energinya sendiri. Namun, Sun Tao adalah master misteri bumi tingkat 9, dan jarak antara dia dan lawannya terlalu besar. Matanya menjadi dingin dan dia berteriak, "Nak, apakah ini kartu trufmu?" Di tengah teriakan, energi dalam yang ganas melonjak lagi, membawa kekuatan yang tak terkalahkan, dan meledak karena gerakan ini, jejak gelap muncul di langit. Dibandingkan dengan monster tua suling, Sun Tao ini, untuk saat ini, tertinggal lebih dari sedikit. Puncak Bumi Suan dan tingkat ke-9 Bumi Suan tampaknya hanya berjarak setengah langkah, tetapi kedalaman Suan Qi sangat berbeda. Yang pertama sudah dapat sepenuhnya menyentuh kekuatan luar angkasa, yang agak asing bagi Sun Tao. Pisau penghancur.
Pedang surgawi menghantam, dan cahaya pedang, yang panjangnya 100 kaki, seperti cahaya dan kilat, menebas dari langit. Ledakan. Keduanya bertabrakan, dan ruang terguncang. Pada saat cahaya pedang menghilang, tubuh Chen Ye sedikit gemetar, kakinya bergesekan dengan kehampaan dan dia mundur. Setelah 100 meter, dia menstabilkan tubuhnya. Sun Tao tetap tidak bergerak, dan riak energi yang melonjak semuanya tersebar oleh energinya yang dalam, tetapi wajahnya tidak menunjukkan sedikit rasa jijik seperti sebelumnya. Dengan kekuatannya sendiri, dia sebenarnya tidak mampu melukai seorang pejuang di alam Lixuan hanya dengan satu pukulan. Di depan lokasi Nian Chen, Yao Tong, dengan bantuan Liu Hanyu dan Master Lembah Daun Maple lainnya, melancarkan serangan terkuat terhadap Huang Yu dan Sun Wei yang menghalangi mereka seperti harimau keluar dari gunung, dengan gelombang energi, melonjak. Asap dan debu yang tak terhitung jumlahnya muncul di angkasa. Di tengah asap dan debu, ribuan lampu pedang melayang di udara, terhubung ujung ke ujung, membentuk jaring pedang besar, menjaga ketat 3 orang di dalamnya, dan energi tajam menembus langit dan melesat ke arah Yao Tong, Liu Hanyu dan lainnya. Melawan pertahanan kuat Jian Wang, Huang Yu jelas tidak mendapat banyak tekanan, sehingga serangannya menjadi lebih kuat. Saat aura yang jauh lebih dingin dari es menyebar, dapat dilihat dengan mata terbuka bahwa segala sesuatu dalam radius puluhan meter tertutup oleh es yang keras. Meskipun es tersebut tidak terlalu kuat, di bawah pengaruh seperti itu, tidak ada seorang pun, termasuk Yao Tong, yang dapat mengerahkan kekuatan puncaknya. Dan di dalam es, panah es terus melonjak, menghalangi dengan semua orang menyerang jaring pedang. Sun Wei dan Huang Yu sama-sama tahu bahwa misi mereka bukanlah untuk mengalahkan orang-orang ini. Selama mereka tidak dapat mempengaruhi Nian Chen, itu sudah cukup. Bertekunlah hingga Nian Chen berhasil menyempurnakan Tian Luoling. Hanya dengan begitu akan ada peluang untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan dalam pertempuran ini. Karena penyumbatan es, Sun Wei menggunakan seni bela diri terkuatnya secara ekstrim. Bahkan jika Yao Tong dan yang lainnya bergabung, mereka tidak dapat menembus jaring pedang dalam waktu singkat. Sun Wei, meski aku tidak bisa menembus pertahananmu, aku tidak percaya bahwa dalam lingkungan kacau seperti ini, perempuan jalang itu tidak akan terpengaruh. Hehe, sepertinya meski kita tidak bisa menyerangnya, dia akan melakukannya, segera padam. Selama penyerangan, Liu Han Yuexing mencibir, mencoba mengganggu pikiran Sun Wei dan Huang Yu. Mendengar ini, Sun Wei mencibir. Liu Hanyu tahu bahwa Nian Chen tidak sedang berlatih, tetapi menyempurnakan Tian Luoling. Meskipun tindakan seperti itu juga membutuhkan keheningan, itu bukanlah kultivasi, jadi bahayanya dapat diminimalkan. Dan Liu Hanyu bahkan tidak mengetahui bahwa, apalagi situasi seperti itu, tidak peduli seberapa buruk lingkungannya, hal itu tidak akan pernah mempengaruhi Nian Chen. Sebagai murid paling spiritual dari Sekte Pedang selama ratusan tahun, Sun Wei tahu betul bahwa gadis ini berada di Sekte Pedang. Tantangan apa yang kamu hadapi? Sun Wei cukup sombong. Dia percaya bahwa meskipun dia baru berlatih di Jianzhong selama 5 tahun, dia hanya lemah dibandingkan dengan murid Jianzhong lainnya. Tapi hanya Nian Chen, setelah dia melihat tantangan itu, Sun Wei tahu, jika itu dia, tantangan tersebut pasti akan menghalangi kemajuannya. Namun Nian Chen telah melakukan semuanya, dan semua itu membuat Nian Chen, meski menghadapi kematian, bisa menjaga ketenangan pikirannya. Jauh di langit, memandang pemuda di kejauhan, kelegaan di hati Sun Tao menghilang sedikit demi sedikit. Dia menerima pukulannya secara langsung dan mampu melarikan diri sepenuhnya. Kekuatanku tidak sebaik monster tua suling. Jika aku tidak ingin terjadi kecelakaan hari ini, maka aku tidak boleh gegabah. Begitu dia memikirkan hal ini, energi mendalam yang lebih agung menyapu tubuh Sun Tao dengan gila-gilaan. Tiba-tiba, jauh di langit, mungkin karena energi misterius, hembusan angin kencang bertiup dari segala arah. Dalam sekejap, naga angin berukuran ratusan kaki meraung dan muncul di angkasa. Seluruh dunia, di bawah amukan naga angin setinggi ratusan kaki, seluruh bumi di bawah, selama naga angin terselubung, retakan muncul dari bumi. Ketika retakan muncul, semua pohon besar langsung tumbang ke tanah, dan bebatuannya keras, hancur berkeping-keping oleh kekuatan naga angin. Pergerakan kuat yang tak tertandingi menyebabkan pertempuran di bawah terhenti untuk sementara, dan mereka meninggalkan area ini secepat kilat. Hanya Nian Chen, ketika gerakan kekerasan menyebar ke sisinya, pedang panjang yang masih ada di sarungnya otomatis terbang ke atas kepala Nian Chen setelah mendengar angin, dan ribuan energi pedang melonjak dengan sendirinya pukulannya dipotong menjadi ketiadaan. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada pertempuran di langit, sedemikian rupa sehingga mereka mengabaikan bahwa selain Nian Chen, ada orang lain yang belum meninggalkan kafan naga angin.
Sun Tao menginjak naga angin, memandang lawannya di kejauhan, dan berteriak dengan tegas, hari ini, saya akan memberitahu semua orang bahwa martabat San Qian King Xuan Liu saya tidak dapat diinjak-injak oleh siapapun. Siapapun yang mencoba memprovokasi saya, San Qian King Xuan Liu, akan dihukum kecuali dengan kematian. Tidak ada jalan lain. Meskipun kata-kata ini diucapkan kepada Chen Ye, mereka yang menyaksikan pertempuran tahu bahwa inilah yang mereka dengar. Mata Liu Hanyu sedikit menegang, dan akhirnya kembali ke keadaan semula. Jika Maple Leaf Valley ingin menjalani kehidupan yang lebih baik di wilayah utara, San Qian King Xuan Liu adalah pendukung terbaik. Pada saat yang sama, ada sedikit rasa dingin di sudut mulut Huang Tianlei. Jika keluarga Huang ingin benar-benar terbebas dari semua krisis dan bertahan di kota Nebula seperti sebelumnya, maka hari ini, mereka harus membuat keputusan nyata. Meskipun aliran 3000 King Huan sangat kuat, hanya ada dua orang di sini, Sun Tao dan Yao Tong. Setelah pertempuran ini, Huang Tianlei dapat menjamin bahwa kedua orang ini akan menghilang dari dunia selamanya dan tidak akan ada yang tahu. Suara teriakan datang, dan Chen Ye mencibir dan berkata, mengapa kamu tidak berani mengatakan ini saat menghadapi Nian Chen di kota Nebula? Pengadilan kematian. Adegan itu telah dianggap oleh Sun Tao sebagai rasa malu dan penghinaan yang besar dalam hidupnya. Sekarang setelah lawannya menyebutkannya, kemarahannya menjadi semakin kuat. Dia menginjak naga angin dengan telapak kakinya, dan yang terakhir mengeluarkan desisan menderu. Dalam sekejap, langit dan bumi ditutupi semacam awan gelap. Naga angin berukuran ratusan kaki besar dan kecil berlari melintasi angkasa, seperti lubang hitam besar di angkasa. Segala sesuatu yang mereka lewati, baik di luar angkasa maupun di bumi, seketika berubah menjadi ketiadaan. Mengaum. Melihat naga angin mengaum di kejauhan, wajah Chen Ye menjadi serius. Dia telah merasakan kekuatan monster tua suling. Meskipun budidaya Sun Tao sedikit lebih lemah, kekuatan bumi Suan tingkat 9 tidak palsu. Dan membasmi monster tua suling mengandalkan serangan diam-diam dan penindasan terakhir energi naga. Saat itulah monster tua itu terluka, jika tidak, hal itu tidak akan mungkin terjadi tanpa bantuan pedang surgawi dan istana kaisar kuno. Hari ini, ekspresi yang sangat dingin tiba-tiba muncul di mata serius itu. Tidak peduli siapa lawannya, orang yang bisa bertahan pada akhirnya pastilah dirinya sendiri. Energi yang dalam di dalam tubuh bergerak secara ekstrim dalam sekejap, melonjak seperti air pasang, dan kemudian berubah menjadi kepalan tangan. Pada saat energi yang dalam melonjak, awan berkumpul di langit, dan menjadi besar telapak tangan yang menutupi langit menunjuk ke arah naga angin, tampar dengan marah. Peng! Naga angin melonjak ke depan, berubah menjadi pusaran besar, dan langsung menelan telapak tangan yang menutupi langit. Segera, dalam ledakan dahsyat, ia terus mengaum ke arah Chen Ye. Kekuatan semacam itu, ketika aku merasakannya, belum habis sama sekali oleh pukulan tadi. Budidaya Sun Tao memang kalah dengan monster tua suling. Namun, latar belakang kedua belah pihak dan surga Gua Ibel saat ini jauh dari sebanding dengan 3000 King Huan Liu bandingkan dengan monster tua suling. Dan jarak antara mereka tidak terlalu jauh, seni bela diri yang kuat dapat mengimbanginya. Chen Ye mundur dengan keras, melihat Feng Long yang tidak rusak. Hatinya menjadi sedingin matanya. Menghitung semuanya, dalam tahun-tahun ini, dia hanya menghadapi beberapa tuan saja. Jadi, biarkan dia, Sun Tao, menguji kekuatan dan keterampilan bela dirinya. Tembakan panah ke bulan di bawah sinar matahari yang dingin. Telapak tangan Chen Ye melewati angkasa, dan cahaya cian terang seperti matahari yang menyilaukan keluar dari tubuhnya. Gelombang tirani tiba-tiba menyebar, melewati angkasa, tampak tanpa suara, tanpa menimbulkan gerakan apapun. Namun, setelah merasakan aura tirani di kejauhan, tidak peduli siapa itu, pada saat ini, sangat terkejut. Terutama Sun Wei dan Liu Hanyu. Mereka semua pernah bertarung melawan Chen Ye, dan mereka pikir mereka memiliki pemahaman tentang kekuatan dan metode yang terakhir. Tapi sekarang, mereka tahu bahwa ternyata Chen Ye tidak mencoba yang terbaik saat bertarung melawan mereka. Chen Ye, kamu bilang kamu tidak bisa melihat menembus diriku. Ternyata orang yang benar-benar tidak bisa melihatku adalah kamu. Sun Wei berkata dalam hati. Di kedalaman mata Liu Hanyu, perasaan kompleks dan menakutkan dengan cepat muncul, dan terlebih lagi, itu adalah ketakutan dan kedinginan. Wah, betapapun hebatnya kamu harus mati hari ini. Ketika aura yang mendominasi melonjak melintasi langit, sepertinya ada guntur yang menggelegar antara langit dan bumi. Inilah anak panahnya. Chen Ye tiba-tiba mengulurkan tangannya ke dalam kehampaan, dan dalam sekejap, lampu hijau menyapu dari 9 langit dan berubah menjadi panah tajam tepat di busur panjang kuno.
Pada saat ini, mata semua orang seolah memiliki ilusi. Busur panjang dan anak panah tajam seolah menyatu menjadi satu tempat. Tepat ketika ilusi ini muncul, darah merembes keluar dari 7 lubang Chen Ye dengan cepat, dan tangannya meledak, dan aliran darah mengalir keluar seperti air. Tembakan anak panah ke bulan di bawah sinar matahari yang dingin, dan 3 anak panah akan menghancurkan langit. Panah ketiga membutuhkan alam Kaisar Xuan untuk digunakan. Sekarang, bahkan jika tingkat budidaya Chen Ye telah meningkat pesat, kekuatan fisiknya telah meningkat secara signifikan setelah energi naga bergabung dengan asal mula binatang aneh Yundong Liu. Namun, beban kuat yang dibawa oleh panah ketiga panah bulan Hanri masih bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh Chen Ye tanpa insiden sekarang, tapi itu jauh lebih baik daripada saat dia bertarung melawan Xiao langsung di Sekte Xiao Lei. Melihat Chen Ye yang berdarah saat ini, semua orang di keluarga Huang merasakan kegembiraan di hati mereka. Semakin baik kinerja pemuda ini, semakin banyak konsumsi Sun Tao, dan semakin besar peluang bagi keluarga Huang. Sesaat kemudian, panah tajam berwarna hijau melesat di udara menuju naga angin. Seluruh langit mulai bergetar hebat saat ini. Terlihat dengan mata telanjang, di mana panah tajam itu lewat, retakan hitam besar muncul dengan jelas di depan mata semua orang. Retakan itu mengikuti panah tajam berwarna hijau, melesat ke arah depan secara bersamaan. Ledakan. Sesaat kemudian, panah hijau dengan retakan gelap melesat ke arah naga angin besar seperti kilat. 590.